yang tadi itu, Bu. Oh, paham dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk menanggapi ini barusan Mbak ya ini, kok namanya Nicholas ya? Iya kak, saya cewek tapi nama saya emang Nicholas. Apakah ini Nicholas pakai Angeli. akunnya pacarnya kali ya? Enggak, nama saya emang Nicholas Angelica. Begini Mbak ya, kita hidup beragama ini sebetulnya apa namanya untuk mengajarkan kita adab dan akhlak ya. Bicara agama, saya tanya ke Mbak, ini bicara kepercayaan ini tuh hak atau kewajiban? Kepercayaan itu kewajiban sih dan hak juga. Nah, cara Mbak aja menjawab itu udah salah. Bagaimana Mbak untuk mengerti isinya agama itu apa? Kalau bicara agama itu bukan wajib, Bentar, itu Pak. hak. Maaf, saya potong Pak Hamdi. Iya, Kan iya. saya kira Bapak menjelaskan bukan memvonis gitu loh. Enggak, makanya saya tanya Ya, dulu. itu dia mau Dia jelaskan kan tadi tuh. memvonis agama Islam begini bla bla bla. Nah, Bukan memvonis masalah agama Islamnya. Bapak bilang cara Anda menjawab aja salah. Itu vonis. Loh, kalau Anda mau menerangkan, terangkan. Karena nggak semua Islam juga mengerti. Gitu maksud saya. Jangan memvonis Mbak ini gitu loh. saya nggak memvonis. Ini kita bicara real dong. Dia bilang vonis, wajib. Mbak. Dia Jangan tuh Pak Aldi dimarahin diam dong. dulu dong. Tadi katanya ngasih ke Pak Hamdi. Gimana sih kamu? Anda kalau mau menjelaskan, silakan menjelaskan. Jangan malah memvonis Enggak. Mbak Nicholas. Vonis Kalau- saya, dengerin dulu. Kenapa saya katakan Bapak memvonis? Sekarang Bapak bilang, Mbak cara menjawab aja salah. Oh, nggak bisa dong seperti itu. Kalau mau nerangkan, terangkan. Supaya apa? Dia tetap stay di Islam. Kalau cara Anda menjelaskan seperti itu, orang nggak ada yang mau di Islam. Saya aja jijik. Masa cara Anda salah? Loh, Anda justru harus menerangkan. Jangan diponis dulu. Hak. dengan Mau ketidaktahuan kamu percaya orang. sama Muslim atau Jangan mau kamu percaya dimarah-marahin. sama agama lain, itu bicara hak. Maka saya tanya dua versi tadi, ini agama ini kita untuk mempercayai wajib atau hak? Dia jawab yang bilang keduanya. wajib. Iya, dia Oh, jawab keduanya. dua-duanya tadi. Jangan Dia dimarah-marahin bilang dong. keduanya, kok jangan Enggak, dimarahin dong. saya nggak marah, saya nggak marah Mbak. Itu maka saya bilang itu hak prerogatifnya Mbak Nicholas. Mau bicara apapun itu haknya dia. Saya tadi bukan memponis, Udah harus terangin dipahami aja Pak, dulu bahasa terangin aja saya. langsung. Udah jangan lama di sini, terangin langsung. Silakan. Nah, kita kalau mau bicara agama, kita pahami dulu isinya dan kita prosesnya untuk belajar, maka kita mendapatkan ilmu untuk pemahaman. Jangan sifatnya, oh ada keraguan di sini, keraguan. Yang bikin kamu ragu itu apa? Permasalahannya apa? Yang tadi udah dia bilang Pak, Bapak jelasin. Udah dijelasin kok malah Bapak Mbak. Nah, Marah-marah terus. begini, kalau orang yang jenius atau orang yang cerdas, dia bertanyanya bukan di Coba mungkin Pak Aldi aja deh beretorika. Kalau nggak bisa jawab ya bilang biar Pak Aldi. Pak Aldi mungkin mau menjawab nih. Kayaknya pantas orang-orang Islam semakin berkurang ya. Kayak gini semua. Begini aja Mbak, Tabiatnya. saya mau menjelaskan di grup ini mengenai agama Nikolaus. Mungkin Mbak Nikolaus nanti cari Pak Ustadz yang lebih dekat. Loh, ini nggak bisa jawab juga ini. Nggak ada yang bisa Saya jawab. nggak bisa jawab, jujur aja. Nanti dia bingung lagi nanti. Oh, ini nggak ada Cuma guna mau ini, juga Pak. ini. Tunggu, Mau Pak nanya Aldi aja, bisa kenapa nggak? nggak bisa jawab Pak Aldi? Anda kan Islam, harusnya Anda sebelum memeluk agama Islam, Anda sudah tahu dulu konsep keselamatan dalam Islam, baru Anda memeluknya. Dengan cara itu Anda juga bisa syiar ke yang lain gitu, tanpa perlu Anda harus jadi ustadz. Itu kan lebih baik. Saya kira kalian ini sudah pakem ya tentang agama sehingga kalian peluk. Harusnya gitu ya Pak Prof ya? Iya. Saya nggak akan mungkin Malah memeluk suatu dilempar ke agama. Ustadz. Iya, saya nggak mungkin akan memeluk suatu agama kalau saya belum mengerti konsep Iya Islam. kalau Ustadznya benar. Nggak mau Pak, saya tidak mau jelaskan di Kalau tempat Ustadznya ini, karena benar. saya itu Ini orangnya 9 dari 10 berdamai, Ustadz, kan. 9-nya rata-rata cabul. Gimana tuh Bang Aldi? Iya memang ya. 9-nya cabul, yang satu kabur. Kayak si Hamdi tadi. aduh saya tidak mau debat masalah agama, cuman Enggak, kita nggak debat. Ini bantulah Kak Nicholas ini. Dia itu udah mulai ragu sama imannya. Sebenarnya Anda sebagai Muslim, tugas Anda adalah memperkuat iman teman seukuah Anda. Harusnya seperti Membentengi itu. umat.
bentengi umat, yang tadi malah tausiah. Ya, Ini ada itu. Ustadz Ladusing Waalaikumsalam. nih datang jadinya kan. Habis aku Pak Prof semalam empat ke band di Di room gua deh. baru Aku saya udah bilang, kalau nggak ada aku di rumah Gata pasti kebenet semua. Ini saya carikan ya, mungkin ada teman-teman Muslim ya, Pak Aldi ini mungkin dia nggak ada ilmunya untuk menerangkan gitu, mungkin dia belum mengerti juga Nggak mau konsep beda-beda. keselamatan di Islam ya. Belum Mbak, aku ngerti ya? boleh nanya nggak? Satu Makanya aja. nih Pak Aldi nih Bentar nggak dulu malah nanya. tahu malu Pak Aldi udah dikasih 2 koin nggak mau jawab lagi. Iya, Kok ke ya. atas ini Jadi cuma minta siapa koin aja ya? siapa yang mau jawab? Oh, Aldi Setia. Nah, jadi kalian itu juga harus ini dong. Nih, kita naikkan Aldi Setia ya. Mungkin Aldi Setia bisa menjawab gitu. Ini kasihan ini teman dalam keraguan-raguan kok. Bukannya dibantu. Salah dulu. iya. Ya, silakan Aldi Setia. Nanti ya Pak Aldi Dewa ya. Ini Aldi dua-dua ini saudara kembar kah? Terada. Ada. Pak Aldi bentar dulu ya. Ini biar Pak Aldi Setia lebih yang jawab. tepatnya kembar siang, Mbak. Siang-siang baru kembar. Iya. Silakan Pak Aldi. Saya tidak tahu apa pertanyaannya di sini Nah, ya. ini pura-pura nggak tahu lagi. Betul biar tak salah jawab saya nanti biar tak salah jawab. Silakan apa jawaban? Gini nih, saya kasih tahu ya, saya rangkum ya. Jadi Kak Nicholas ini mulai ragu dalam iman Islam. Kok di dalam keselamatan Islam itu harus lewat Siratal Mustaqim dulu, harus dicelupin ke neraka dulu. Gitu. Jadi Kak Aldi ini mulai tanda tanya besar. Nyeri dong aku Kak mungkin Nicholas. itu. Kak Nicholas yang di atas itu dia mulai ragu, Bang. Coba Bang, kuatkan dulu, Bang. Jadi Kak Niko di atas itu orang Islam ya? Iya. Iya. Oh baik. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, tap-tap sama ngegip ya, kasih gip lah 2 sama Pak Aldi Setia inilah. Iya, Sama follow juga saya kasihan. Makanya muka saya ini follow ya. Jadi makanya begini, muka saya ini Abang. masih bermuka masam ini karena Serem kali muka ya, Pak Ladu. supaya bisa saya ganti wajahnya ini jadi tidak masam lagi nih supaya bisa di Oh ya, follow ya baru guys ya. 178 ya, 1.200 orang tolong bantu follow ya. Silakan Pak Aldi Setia. Oke baik. Jadi begini Bang. Jadi tapi ya nanti ya jangan sampai meminta satu dalil kepada saya karena di dalam Islam itu banyak sekali ilmu-ilmu yang di luar Al-Qur'an ya. Ya. Jadi begini. Jangan minta dalil. Yang dimaksud keselamatan dalam Islam itu. Tunggu dulu. Kenapa? Mau menipu berarti ini kalau tidak pakai dalil. Ini sebenarnya mau menipu ini. Gimana ceritanya? Makanya di Islam dalam tapi Islam tidak itu- pakai ilmu Islam. Gimana? Mau menipu, mau menipu. Oke, Dengar dulu, tidak bisa dengar gak? Jadi begini kak, yang dimaksud jadi keselamatan dalam Islam itu harus tahu definisi Islam itu sendiri, baru menjadi orang Islam dan menjadilah keselamatan di dalam Islam itu sendiri. Maka tanyakan kepada orang-orang Islam apa makna di arti dalam Islam itu sendiri. Anda ditanya malah nanya. Saya bukan nanya. Ini definisi. Kalau memang jadi orang selamat harus tahu apa itu Islam. Itu maksud saya. Saya bukan ke Anda, bukan ke Bang Niko. Ini kan Bang Niko ini orang Islam. Makanya Bang Niko kalau tidak tahu tentang keselamatan dalam Islam berarti tidak tahu apa itu arti Islam. Abang Itu tahu yang arti pertama. Islam apa? Itu pertanyaan kepada saya baru bisa. Saya Ya, bukan apa bertanya arti kepada Islam, Bang? Anda. Apa arti Islam? Arti Islam itu yang sesungguhnya atau bisa yang dikatakan menjadi orang-orang Islam itu mengenal Tuhan satu-satunya yang Maha Esa. Artinya tunduk. Lah, kenapa menolak? Mulai nih Katanya suruh sakit. menjawab. Lah, kenapa menolak? Iya, pantas lah Anda langsung menolak dalil orang Islam artinya aja tunduk. Anda jawabnya lain. Ya wajar lah, Anda nggak takut sih. Seperti yang saya duga semula tadi ini, pasti dia mau menipu ini. Jangan lagi. Abang kan tidak tahu makna huruf Arab. Huruf Arab Itu itu artinya tunduk patuh, Pak. Bapak baru jadi tidak Islam. itu
Jangan sok tahu dalam Islam. Lu saya tahu dong, saya 17 tahun Islam. lebih jadi Islam, agnostik saya Walaupun 8 1000 tahun. tahun, kalau kau tidak mempelajari huruf-huruf yang ada di dalam Belajar saya belajar. Pak Aldi, kami di sini semua kau tahu. hidup, kalau Kami tidak tahu huruf Al-Quran, kau tidak mungkin Oke. tahu tentang Islam. Taruhlah saya baru lahir ya kan. Anda yang udah tahu lama coba arti Islam. Kenapa Anda lain? Ustadz aja ya. Dari 4 ustazah yang saya datangi dan 6 ustadz itu ngomong Islam artinya tunduk, Pak. 10 guru Salah, saya tanya salah itu, Pak. itu jawab salah katanya. Nah, bagaimana aku menyalahkan mereka, kenapa kau tidak terima? Bahkan kau bukan dari kalangan Islam. Ustadz keagamaannya. Aku tidak tahu ustadzkah siapakah, aku tak mau tahu itu. Kita kasih Pak Prof, kita kasih satu ustadz. Tapi naikkan ustadz di sini, mari diskusi dengan saya, Anda jangan ikut campur. Mari. Kok jadi marah-marah Saya sih? aku nggak boleh ikut campur lu. Pak, Pak. ini kenapa? Bentar. Ini kok kacau ya? Bentar dibawa dulu ya Pak, kalau Anda nggak tenang ya. Minum air dulu Pak. Ini gimana ya? Kalian ini cuman menerangkan, menguatkan iman Kak Nicholas ini. Supaya dia nggak murtad gitu loh. Suruh menjelaskan kenapa harus lewat neraka dulu. Kenapa muter jawabannya dari tadi Pak Prof? Memangnya kita lewat bundaran HI? Jangan dong. Tak kemana-mana. Islam aja artinya aneh lu. Apa tadi katanya Islam artinya? Menyembah satu Tuhan. Aneh itu tauhid. Menyembah satu Tuhan itu tauhid. Islam itu artinya tunduk. Betul nggak Pak Prof? Betul. Betul. Tunduk, patuh. Ini kok katanya menyembah satu Tuhan. Bapak ini, nggak cocok Anda ini. Nggak cocok dibilang Islam. Jadi kita di sini belajar Islam juga. Saya saja ini sudah 10 tahun ini menghujat Islam ini. Jadi saya tahu semuanya. Coba ada Jadi, lagi yang di bawah yang bisa Islam. menjelaskan itu. Harika. Coba. Ani. Loh kok Septa malahan yang dinaikin. Ini jempol gue gimana sih? Naikin Arika malah yang lain. Tunggu ya. Siapa ya teman-teman yang ada yang bisa ini menjelaskan? Nah ini mungkin ini Kak Ina, Ani. Ini. Has di store boleh, has di store. Tapi jawab ya, jangan malah beretorika nggak jelas loh. Tolonglah bantu teman kita yang lagi kesusahan ini. Silakan. Baik, Pak Hasdi atau Kak Ina? Waalaikumsalam. WRWB. Baik Kak Nicholas, aku mau bantu jelasin ya. Dalam hidup ini kan kita memang dikatakan diuji ya, diuji. Ujiannya itu bervarian, termasuk salah satunya yang tadi dikatakan itu adalah kenapa kita harus melewati Siratul Mustaqim untuk bisa ke surga itu. Itu adalah salah satu bentuk ujian. Nah, Siratul Mustaqim itu sebenarnya mudah saja dilewati bagi orang-orang yang mempunyai pahala yang banyak. Bentar, maaf Pak Hasdi. Jadi ujiannya bukan di dunia, di neraka juga ujian. Astaga. Kan sebelum bentar Mbak. Kali dong ya, Bentar, Mbak. Di akhirat mendapat ujian. Bentar Mbak. Bentar, kan Siratul Mustaqim itu belum masuk antara surga dengan neraka ya Mbak ya? Belum masuk. Kita masih diuji di situ. Kata Nabi itu di situ Dan di katanya, akhirat kan di mana aku Siratul bisa. Mustaqim Bentar itu Mbak, aku yang akhirat, menjelaskan ya Mbak. Aku minta Oke, tolong. silakan. Nah, kata Rasulullah kan, di mana aku bisa menjumpaimu nanti kelak kalau aku sudah mati dan berpisah denganmu. Kemudian kata Rasulullah, temui aku di ujung sirat. Aku di situ akan menunggu umat-umatku untuk melalui itu. Itu salah satu bentuk ujian terakhir dari kehidupan itu, Mbak. Ada dalilnya nggak? Ada. Di Itu sirat itu. ada. Silakan Mbak cari di hadis Nabi Muhammad SAW tentang sirat itu sendiri. Kalau aku untuk menyertakan itu melalui videonya aku nggak bisa karena aku menggunakan satu media Mbak, cuma HP ini yang aku pakai. Oke, silakan. Katanya di situ Fatimah berkata, ketika aku mati aku bisa menemui ayah di mana? Kata Rasulullah, temui aku di ujung sirat. Di situ aku akan berdoa untuk umatku, untuk keselamatan umatku. Itu sirat itu adalah
ujian terakhir bagi orang-orang yang bisa melaluinya, maka dia akan masuk ke dalam surga, karena di bawah sirat itu adalah neraka. Nah, untuk melalui sirat itu pun bervarian. Ada orang yang seperti berjalan, ada orang yang seperti merangkak, ada orang yang seperti berlari, dan ada juga yang seperti kilat. Itu tergantung dari amalan-amalannya, Mbak. Itu tergantung dari amalan-amalannya. Jadi jembatan Sirot itu katanya berbagai cara gitu. Itu jembatan benar nggak sih katanya seperti kalau dalam Islam seperti itu, Mbak. Rambut dibelah tujuh. Iya, katanya itu lebih tipis dari 7 helai rambut dan lebih tajam daripada silet. Tapi itu, Mbak, maksudnya itu kita bisa melaluinya dengan mudah, tergantung dari amalan kita. Karena di hadis itu dijelaskan ada orang yang mampu melewatinya secepat kilat, ada seperti kepakan burung merpati, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti terkelungkup, seperti itu, Mbak. Jadi itu tergantung dari amalan kita. Jadi tugas kita di dunia ini itu hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalannya itu pun sudah diajarkan oleh Rasulullah, kebaikan-kebaikannya dan larangan-larangannya. Jangan dipotong, biarin. Hah? Oh, jadi tergantung amal perbuatan Anda bisa melewatinya. Iya, benar. Berarti Allah sama sekali nggak bisa menyelamatkan Anda. Kenapa, Mbak? Berarti Allah sama sekali nggak guna karena yang menyelamatkan Anda adalah amal perbuatan Anda gitu. Kok nggak berguna, Mbak? Kan Allah Terus sudah Allahnya kan memerintahkan. dia bekerjanya orang katanya bisa melewatinya, bisa dengan cara guling-guling apa segala macam. Itu tergantung amal perbuatan. Berarti Allah juga nggak pakai dong. Lah kan Allah sudah mengajarkan kita kebaikan, Mbak. Dengan kebaikan itu Lo kebaikan kita akan itu selamat. kapan hari Allah mengajarkan kebaikan? Lah Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan ini, itu kan kebaikan, Mbak. Lo Misalnya, tanpa Pak, diajarin ini kayak haram, gitu pun Pak, melakukan ini haram. semua bentar ya Pak ya. Semua manusia di dunia ini tanpa diajarin kayak gitu pun manusia itu tahu yang baik mana yang jahat Pak. Kalau gitu, Mbak, kenapa harus ada agama kalau memang semua orang tahu? Itu buatan manusia. Kalau itu buatan manusia, kenapa Sekarang manusia gini, Pak, tidak sekarang menemukan saya satu tanya, Tuhan? Kak, ini makanya saya bilang ya, ini sebenarnya tamparan buat Islam ya. Yang ateis aja Pak, dia lebih bisa berbuat baik daripada yang kalian beragama. Saya bisa buktikan itu. Jadi ini yang makanya saya katakan manusia tahu berbuat baik karena memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus itu. Baik, Mbak, memang saya bantah, baik. Mbak. Sabar. Saya bantah, Mbak, perkataan Mbak. Tunggu. Kajian Anda harus berdasarkan apa? Studi yang memang sudah terbukti. Kalau kata-kata saya ini orang ateis itu bisa berbuat baik, bahkan yang nggak punya agama sekalipun ya. Bukan artinya dia nggak punya Tuhan, agnostik. Dia bisa berbuat baik. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus menciptakan manusia itu baik. Ini baru real, fakta. Jadi kalau Anda bilang Allah mengajarkan baik, saya tanya, Allah dengan agama Islam itu baru ada abad 7. Jadi sebelum ada Islam, siapa yang mengajarkan manusia berbuat baik? Ini kan saya tahu ya, Mbak ya, bahwa ajaran Islam itu sudah ada sejak awal. Jangan nggak pakai data. Di sini ada, pakai Mbak. data dan Datanya fakta. ada. Nabi Mana Ibrahim, faktanya? Nabi Musa semua bertuju kepada Allah. Oke. Di dalam Oke. kitab-kitabnya itu dijelaskan bahwa Allah lah yang patut kalian sembah. Kalau Mbak nggak percaya, coba buka kitab. Sebentar. Kata kitab siapa Taurat perkataan Mbak. itu? Itu kata Aduh, siapa? gimana sih? Terdapat di mana? Mbak itu? jangan lari-lari ya konsepnya. Kita Loh, enggak, ini tadi bentar. Nicholas ya, Mbak ya. Mbak jangan lari-lari karena Ini kalau loh, Mbak lari-lari, Anda yang lari. di kitab Sebentar. Anda pun Yesus berdoa. Gantian Pak, sikit-sikit. Jadi enak tiktokan. Ya. Aduh, Ini gimana ya. sih? Pertama Jangan dari bunyi statement dong. Anda, sabar dulu dong, gantian dong. Dari statement Anda yang mengatakan Allah yang mengajarkan kebaikan, itu udah jelas-jelas tetot. Kenapa? Karena Islam baru ada abad 7. Kalau Anda mengatakan Musa, semua yang lain itu beragama Islam. Abad 5 Anda cari, ada nggak satu bangsa yang beragama Islam? Pakai fakta. Pakai bukti yang otentik. Jangan omong kosong. Kan Mbak tadi mengatakan bahwa Tunggu. Anda tadi bilang semuanya agama Aduh, Islam. kok di mute sih? agama Islam. Saya mau menjelaskan, kan Anda bertanya. Anda harus pakai Kan data. tadi kan di mengatakan, sini. Anda kan tadi mengatakan bahwa agama itu kan buatan manusia ya kan, Mbak? Iya, Mbak setuju kan? memang. Agama itu buatan manusia ya kan? Sekarang Anda jawab dulu. Anda mengatakan Musa agama Islam siapa? Dari mana Anda tahu? Islam itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu Anda gini siapa? Quran kan? Ya. Quran Ya, kan? karena yang ngasih karena tahu siapa? ajaran Islam itu Yang ngasih tahu siapa? dulu awalnya itu disebut dengan ajaran tauhid. Jangan lari-lari. Itu semua omong kosong dari Menurut sih, satu kita kan pria Arab. menjelaskan loh. Aduh, Loh, gimana? sebentar. Loh, wah. Kok di mute?
Wah, setiap jangan emosi perkataan. dong. Dengar Aduh. ya, ini fakta yang valid. Anda harus dengarkan. Cerna pakai otak Anda. Anda tahu Musa, Islam, semua tauhid apa segala macam. Bahkan kata tauhid nggak ada di Al-Quran. Semua data yang Anda kasih ini berasal dari satu pria Arab namanya Muhammad melalui Quran ini. Jadi data Anda yang mengatakan semua itu beragama Islam dari data di abad 7. Validasinya apa? Apa yang memvalidasi pernyataan di abad 7 ini? Baik, saya validasikan ya Mbak. Coba lihat di kitab Taurat, Nabi Musa di situ membelah lautan atas pedang Taurat siapa? yang mana nih? Taurat yang di sini? Allah kan. Taurat yang mana? Bahkan di kitab Bible pun yang Anda pegang saat ini, Yesus meminta kepada Allah lah di situ. Kontradiksinya antara Diam, jangan dulu. Anda bilang Taurat. malah di mute saya masih mau jelasin loh. Pak, Ada Pak, moderatornya tunggu, Pak. terlalu Anda asem. bilang mau memvalidasi. Dengarkan saya, Pak. Simak saya baik-baik. Kalau Anda mengatakan mau memvalidasi Quran ini, mau memvalidasi semua tulisan di sini, Pak. Dengan apa? Buku apa? Kitab mana? Mana kitab Allah? Jangan nebeng Kitab sama Allah. bentar. Semua kitab yang diturunkan, baik kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Jangan nebeng yang kecuali Bible itu semua adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Lu tahu, jangan nebeng sama buku orang. Lu nggak tahu malu. Jangan nebeng kitabnya Yahudi. Jangan nebeng kitabnya Kristen. Kalau Allah memang menurunkan Taurat, mana Nebeng. Tauratnya Allah? Anda tahu? Yahudi. Tunggu, saya kasih tahu Anda ya. Akuinya Yahudi. Injil. Anda di bawah dulu. Anda harus mendengarkan saya baik-baik. Ya. Taurat, Injil, Mazmur itu kerjaannya orang Kristen yang mengkanonnya. Jangan pernah kamu nebeng kitab kami. Yahudi yang sekarang, Israel yang sekarang itu juga nebeng kitab kami. Tanpa gereja itu tidak ada itu yang kau sebutkan itu. Jadi jangan omong kosong. Tuhanmu dan nabimu itu jangan omong kosong. Mencatut-catut nama kitab kami. Itu adalah tradisi gereja. Orang-orang Kristen berdarah-darah untuk mengkanonkan itu. Enteng kali kamu tinggal bilang, itu kitab yang diturunkan sama Tuhanmu. Enak aja kau. Jangan nebeng, saya bilang, kitab apa yang memvalidasi ini? Jangan nebeng kitab ke orang lain yang bukan beragama Islam. Kalian terlalu sering mengklaim kalian menyempurnakan agama orang yang gak pengen disempurnakan. Stop omong kosong di sini, kata saya. Pakai ini mau. Kalau memang Quran ini divalidasi sama Taurat, mana Tauratnya? Setuju gak Pak Prof? Enak banget kalian. Setuju. Host bukan panik ya. Kalian harus berpikir cerdas. Kak Nicholas juga harus berpikir cerdas. Kalau memang Tuhan mau menurunkan kitab, pakai kitab dia. Jangan pakai kitab yang disusun oleh gereja. Ini fakta. Enak aja kalian pakai kitab kami. Kebiasaan kalian. Izin juga enggak kok. Nggak Naik lagi malu. lu Hasbi. Gak tahu malu Islam. malu. Udah lama saya cubit ini. Gak malu Islam. Ini gereja ini yang mengkanon. Kitab kami nih. Kau kira mereka mempertahankan ajaran kami? Itu dengan tidak nyawa. Enak aja kau tinggal nebeng kau. Tengok aja sana. Bahkan Alkitab pun. Hei. Allah yang dimaksud di situ adalah Elohim. Bapa. Kalau diterjemahkan dengan ALLAH, itu bukan merujuk kepada Tuhanmu. Enteng sekali kalian ini. Iya, bukan kepada Sweetie. Jangan seperti itu. Kalian itu harus gentle dong. Kalau memang Allah mau menurunkan kitab, mana kitabnya? Jangan kitab orang. Kau tunjuk-tunjuk ibarat kata, gue punya jam tangan. Itu jam gue itu yang dipakai si Agatha. Enak kali biji mata kau. Boleh kayak gitu Pak Prof? Gak boleh. Paling Nakal gitu. namanya itu, nakal. Iya, naik lagi Hasbi. Teman-teman Islam, pakai ini ya. Pakai ini dan fakta. Jangan bohong-bohong kalian di sini. Terlalu terbiasaan loh. Kalian udah izin belum sama LAI? Nebeng-nebeng kitab orang. Kitab kalian itu kitab kami. Ji, katanya. Pih.
Aduh, saya kena. Agatha, saya mau nanya lagi. Berarti Injil tuh tidak pernah diturunkan sama Allah gitu ya, Kak? Ya kalau memang pun Kak diturunkan sama Allah, mana barangnya? Jangan nebeng kitab kami. Injil kami ini Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4 Injil sinoptik. Penulis kitab ini nggak kok kira nggak pakai nyawa ini? Hah? Bikin supaya ini sampai ada di tangan kita ini. Ini mereka ini tahu nggak? Disayat, dirajam, enteng-enteng kok. Itu kitab kami. Malu loh. Kena lagi kan Pak Ladu kan ludahku. Rasakan. Kena keningku ini ada. Makanya follow cepat supaya bisa open camp. Ya, jangan kalian itu di kitab kalian nggak ada nama Tuhan kau di sini. Itu terjemahan. Kalau seandainya ya Pak Prof dari ini nggak diterjemahkan dengan kata Allah, kalian mau dapat dari mana? Mereka nggak akan nyampe ke ini, nggak akan nyampe runutannya ke nabi-nabi sebelumnya. Mereka nggak akan kenal itu siapa Musa. Kalau gereja tidak mengkanon Alkitab ini ya, kalian nggak akan kenal namanya Musa itu dari mana. Serius. Kalian nggak akan kenal namanya Isa. Kalau nggak ada Kristen, mustahil ada Islam. Tetapi Kristen ada tanpa Islam. Jadi yang bergantung siapa di sini? Allah. Ini sama gereja kami. Oh, Menurut Pak Prof, berarti menurut Pak Allahnya Prof. Kristen sama Allah Islam berarti berbeda gitu ya, Kak? Beda dong. Beda Bu, beda. Beda. Coba Pak Prof pikirkan, bisa nggak Islam ini ada tanpa Kristen? Nggak bisa. Nggak bisa. Mereka tidak tahu akan sunat. Mereka Nggak tidak bisa. sunat semua. Bahkan gini, jujur ya. Kita orang-orang akan berpikir, kayaknya nggak mungkin juga. Karena masih ada Yahudi kan. Contohnya mereka suka ngutip-ngutip apa? Taurat sama Mazmur, betul nggak? Betul. Islam suka ngutip Taurat sama Mazmur. Itu hanya 2 kitab itulah yang mereka ketahui di Perjanjian Lama. Tapi pertanyaannya, waktu Islam ada itu abad berapa Pak Ladu? Abad 7. Abad 7 kan? Sekarang orang Yahudinya sendiri, sebelum abad 7 itu pakai kitabnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Masoretnya aja baru ada abad berapa? Ya memang secara penuh mereka mengambil dari orang Kristen. Ngambilnya pasti dari orang Kristen. Tanyalah ke kiri kanan kalian. Kalau kalian punya kerabat orang Yahudi atau teman orang Yahudi, kenalan orang Yahudi, kalian tanya. Abad 1 sampai abad 7 kalian pakai kitab apa? Kalau orang Yahudi sendiri nggak tahu mereka pakai kitab apa, bagaimana Islam bisa tahu ada kitab-kitab itu kalau bukan ngambil dari orang Kristen? Nangkap ya? Betul Pak. Ya. Kan nggak ada Kristen, Islam nggak ada. Islam kan numpang pansos doang. Kalian harus berterima kasih kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus lah yang pertama sekali menuliskan kitab. Kalian hutang banyak sama Rasul Paulus. Yang selalu kalian hina-hina Rasul saya. Rasul Paulus itu. Kalau tidak yang memulai penulisan tentang kitab, semua dimulai dari Rasul Paulus. Karena kitab perjanjian baru pertama sekali itu adalah 1-2 Tesalonika. Kalau tidak karena si botak, si pincang Paulus, saya kasih tahu, kalian tuh nggak akan kenal siapa Musa. Nggak akan kenal. Kalian selalu menghina Rasul Paulus. Tanpa Rasul Paulus kalian nggak akan tahu ada yang namanya kitab Injil. Jadi kalian itu kalau mau menerangkan iman kalian, jangan bawa-bawa iman orang. Kita orang Kristen pernah nggak menerangkan iman kita itu pakai kitab orang? Enggak. Ya, stop kalian nggak pernah mikir. Itu ya, buat yang teman tadi ya, yang siapa tadi namanya? Suhabi apa tadi namanya? Hasbi. Ya, saya kasih tahu Anda. Kalau Anda mengatakan Musa Islam, abad 5 siapa yang beragama Islam? Satu orang aja, nggak usah satu bangsa. Satu orang yang beragama Islam, pakai fakta. Kok ngaku nggak? Enak kali orang ini yang udah mati diklaim Islam Pak Bro. Kapan hari Musa mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itulah indahnya Islam. Semua diklaim.
Disclaim. Siapa yang mau naik lagi? Yang mana yang mau naik? Umar, naik kok Umar. Siapa tadi? Naikkan lagi. Naik aja Kak Ruspasari, kirim permintaan. Naikkan dia Pak Bro. Ruspasari. Umar, untung masih ada rambut. Mana? Nggak ada kok, nggak ada yang ngirim permintaan kok. Gak ada ini. Wah ini kesukaannya Agatha nih. Rangga. Hujat ya Oten, mana ada hujatan? Iyalah, betul. Iya. Yang itu. Rojan. Selamat pagi. 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 Selamat pagi. Pagi juga Kak Lord Rangga, silakan. Nih siapa nih Lord Rangga ini? Jangan lupa ngopi yang di bawah ya. Jangan kayak Islam. Ngopi Ina ini kenapa nggak ngomong ini sama Ina dan Ina ini? Silakan Kak Ina. Gak jelas nih, diem aja dari tadi. Turunin aja ya. Turunin Report aja. nanti. Kak Nicholas sekarang kakak perempuan Kak apa? Tumbal ini Islam Kristen Kak? Aku Islam. Oh, silakan. Oke. Kak Nicholas sekarang agamanya tauhid apa Islam? Tauhid. Agama saya Islam, Kak. Oh, agamanya Islam. Oke. Kalau misalkan kakak belum belum tahu tentang agama Islam, harusnya kakak perdalam dulu kayak gitu. Kalau misalkan memang kakak nggak ada hati untuk ke Islam, ya kakak bisa mencari agama lain kayak gitu. Kak Tumbal ini Islam? Ya, aku Islam, Kak. Kakak udah ngerti agama Islam? Kalau mengerti sih aku belum, cuman dalam hal dalam hal menenangkan diri dalam Islam itu ya saya bisa kayak gitu. Bukan, kakak ini bisa nggak? Misalnya kakak memang udah Islam kan, kakak juga membantu lah ini Kak Nicholas ini. Oh, dari yang saya tahu kalau di Islam itu keselamatan itu gini gitu. Coba bisa nggak kakak bantu terangkan? Boleh. Kalau memang Kak Nicholas itu belum menyatu dalam Islam, harusnya kakak itu belajar lebih lebih laju lagi untuk belajar Islam kayak gitu, biar kakak itu tahu gimana sih Islam itu kayak gitu kan. Kamu sudah tahu Islam? Karena Islam itu ya menurut prinsip saya ya Islam itu indah kayak gitu dalam pendirian saya. Boleh saya host? Indahnya yang mana? Dengan kehidupan saya. Kak, bentar Kak. Ini tadi kan terkait dia harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Indahnya di mana Kak harus melewati itu Kak? Jembatan Shirathul Mustaqim itu kan masa yang akan datang setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal itu setelah kiamat. Setelah kiamat itu datanglah setelah kiamat itu kita dibangkitkan. Ya itu jembatan Shirathul Mustaqim, bukannya yang sekarang di dunia. Setelah kiamat. Gimana nih Kak? Berarti nanti orang yang mati sekarang di kuburan ini ngapain itu? Semuanya tergeletak gitu? Ya tidak, kita kiamat katanya. Setelah kiamat loh, belum terjadi kiamat. Berarti belum ada dong yang melewati jembatan itu sampai detik ini. Ya mungkin belum ada karena saya juga belum pernah meninggal. Jembatannya belum dibikin. Sebentar Pak Ladu, jangan kayak gitu Pak Ladu. Itu kan di masa yang akan tahu, Kak. Setelah nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu kan hanya dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kok kakak percaya? Kenapa saya percaya? Sesuatu yang kakak tidak tahu, yang semua orang Islam tidak tahu, kok bisa dianut sebagai kepercayaan? Astaga Tuhan, gimana ini? Makanya dari kemarin saya bilang, kok bisa kalian memeluk agama yang agamanya ini pun belum ada bukti gitu loh. Satu orang belum ada yang keluar dari mana? Dari dalam kubur. Kok kamu percaya ada yang namanya hisab di dalam kubur, Shirathul Mustaqim? Sama aja seperti saya ini menceritakan Korea itu seperti apa, tapi saya belum pernah ke Korea. Bohong. Terus kamu percaya kalau saya ceritain Korea itu A, B, C, D, sementara saya belum ke sana?
Terus kalian beriman gitu. Ah, gila lah kalau Itu berjudi itu namanya, Kak. judi. Judi itu. Coba kalian pikirkan lah baik-baik ini, renungkan ya. Bisa nggak kalian mempercayai sesuatu yang belum pasti, yang bahkan tidak ada yang tidak diketahui satu orang pun? Kok ngeri kali ya orang ini ya Pak Prof ya? Ngeri. Lord Rangga, mungkin Lord Rangga mau ngasih tahu. Halo, selamat siang. Siang. Siang ya, siang apa pagi nih? Malam nih, masih malam. Silakan, Pak. Pak, saya mau menanggapi apa tuh yang siapa tadi itu? Dari siapa tadi sih? Lupa saya namanya. Islam Kristen Pak Rangga. Saya Islam. Oh iya, siap. Kelihatan. Kalau masalah apa namanya keselamatan itu, saya juga mau tanya ya kan. Saya juga nggak ngerti karena saya belum masuk ke ranah orang lain ya kan. Juga. Anda ngapain? Tunggu dulu lah kalau gitu. Silakan Kak Tumbal. Kirain kamu mau menjelaskan, malah nanya. Silakan Kak Tumbal. Kak Tumbal pernah nggak berpikir Kak Tumbal? Kakak bahkan nggak tahu apa. Ya, bukannya saya sok tahu ataupun kayak gimana, tapi memang kan dalil dari Al-Qur'an tersebut menceritakan kalau misalkan ada step-step untuk kehidupan kayak gitu. Ada saatnya kita kebaikan dan kejahatan kita ditimbang dalam saat kita meninggal nanti, ya kan? Nah, Kakak tahu dari mana ada ditimbang-timbang gitu? maksudnya tuh dalam timbangan hal kebaikan kita hidup di dunia dan keburukan kita di dunia itu bakal ditimbang oleh malaikat kita kayak gitu. Oke, kalau ditimbang, terus kalau misalnya timbangannya lebih rendah, kebaikan kebaikan Anda ada dikemanain? Ya kalau untuk meninggal kita kan kita pasti kembali ke Tuhan kita. Nggak tahu sama sekali konsepnya. Tuhan. Cuman orang ini ya Pak Prof ya beriman kayak gini ya, buta semua. Itu Bukan kalau ternyata buta, kita itu timbangannya kebaikannya lebih rendah gimana tuh, Kak? Iya, itu dijawab dulu. Masa ini juga belum ada jawabannya? iya belum ada. Oke, aku jawab ya nih. Kalau misalkan kita kebanyakan dosanya, ya otomatis kita akan dipertanyakan terus dan diimbangkan dengan kebaikan kita seperti itu. Iya udah tahu lah ini, kan udah ditimbang nih. Ternyata set, lebih rendah kebaikanmu. Kemana lah kau berakhir dari sini? Ya Neraka? kita, ya bukan seperti itu. Terus kemana? Terus Kita dipertanyakan dulu maksudnya diimbangkan dulu hal yang buruk dan hal yang baik kayak gitu. Jika hal yang baik itu lebih tinggi, ya otomatis Tuhan akan meninggikan kita ke surga kayak gitu. Timbangan itu udah menjawab amalmu. Apalagi Iya yang udah menjawab. Berarti Yang itu dipertanyakan. makanya saya tanya, ketika dari timbangan itu kan jawaban ya Pak Prof ya. iya, Ketika timbangan kebaikan amal Anda ya Lebih itu rendah. lebih rendah, Anda berakhir di mana ini? Gak tahu. Ah berakhir di Tuhan. Januari, Bu, gitu. Kakak masih mau bilang ini indah yang gak jelas kayak gini Kak. Oh mikir apa Ya karena sih? kita menjalankannya. Kita hidup menjalankan dengan Saya keindahan. tanya kalau lebih rendah kebaikan Anda, amal Anda, ini Anda mau dibawa kemana? Habis dari sini, siapa yang mau nyelamatin Anda? Tuhan Anda nggak menyelamatkan sama sekali kan? Bisa nggak? Kamu selamat walaupun timbangan amalmu itu rendah. Saya tanya itu. Allah mau ngapain ini? Hah? Gimana kamu Jawab, bisa Bu. selamat? Coba dijawab dong. Jawab, Kalian Bu. aja nggak tahu. Ya karena kita belum mengalami tersebut. Loh. Terus kenapa Hanya dengan cerita tersebut saja. Kalau misalkan kita udah mengalami, otomatis iya. Karena itu kan hanya dari tafsir-tafsir Dibanding Quran, saya Dari akan sejarah. tawarkan, sabar Kak. Daripada Quran, saya akan tawarkan buku lain yang ditulis oleh J.K. Rowling. Dia Harry Potter, ya. Ini lebih enak, lebih indah. Anda mau dosa seperti apapun di dalam buku Harry Potter, Anda akan diselamatkan ke surga. Mau nggak? Ini lebih indah. Buku ini, cerita ini. Mau nggak? Karena Anda mengimani cerita. Anda mengimani buku, bukan kebenaran. Saya akan tawarkan buku-buku lain. Pak Prof, mari kita bikin buku. Yang indah-indah kita bikin. Iya. Karena itu semua nggak ada prakteknya. Belum ada bukti. Kalau mau yang Ya. indah, Kak, saya akan bikin buku, Kak. Kakak mau nggak beriman?
Sama-sama nggak ada. Saya beriman sama Tuhan aku. Nggak ada Tuhanmu aja nggak buktinya. ada. Buktinya nggak Karena ada. Tuhan itu tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Oke, nggak bisa dilihat apa perbuatannya. Kita bisa melihatnya melalui perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah yang memberi kita ilmu dan memberi kita dalil-dalil dari lewat Muhammad untuk kita menyalurkan agama beliau tersebut. Muhammad aja belum pernah ketemu sama Allah. Muhammad belum pertama, tapi Allah memberikan memberikan Lewat Jibril. apa sih namanya? Bukan. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk menyalurkan agamanya dia. Apa? Kayak gimana dia memberi petunjuk? Kalau Allahnya sendiri nggak ketemu sama Muhammad, gimana dia ngasih petunjuk? Lewat apa dia ngasih petunjuk? Kapan hari Allah turun untuk bertemu, memberikan petunjuk sama Muhammad? Melalui Jibril, kata Anda enggak. Kalau melalui Jibril ya, Allah ngasih petunjuk kepada Muhammad. Bisa jadi itu bukan petunjuknya Allah. Karena bukan dia langsung. Kok Anda bisa percaya ibarat kata ini? Pak Prof, saya ngasih ini sama kamu. Berarti kamu sudah ketemu sama saya. Inilah petunjuk itu, ini peta itu Pak Prof. Nih, kasih tunjuk sama yang lain. Ini baru, masih mending kau percaya. Baru. Gua kagak pernah ketemu sama Pak Prof. Terus Pak Prof bilang, gua dapat petunjuk dari si Agatha. Kapan lu ketemu sama si Agatha? Nggak pernah. Cemana? Kalian ini gimana sih? Kalian udah dewasa kan semua kan? Iya, Kalian kita udah bisa dewasa, beriman, tapi dalam agama Islam itu Tuhan itu tidak terwujud dan tidak bisa menampakkan. Saya nggak nanya itu. Ya Kan itu tadi saya Kak, udah emang katakan. sejarah Islam itu seperti itu, Kak. Saya bilang gini, kalaupun memang saya nggak apa-apa, saya setuju Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Tetapi perbuatan apa yang bisa si umat Islam ini lihat? Perbuatannya loh. Apa yang sudah dia lakukan sehingga kalian percaya dia itu memiliki keberadaan. Realita itu ada jika ada sesuatu, kan gitu. Angin aja Realita nggak bisa saya ada. lihat. Tapi ketika dia mulai mengebaskan rambut saya tahu ada angin. Ada perbuatan yang terjadi, betul nggak, Prof? Betul. Kenapa ada Al-Quran? Sekarang saya tanya, Quran ini, oke, lu dari tadi Kenapa ada Al-Quran? Sekarang saya tanya, siapa Al-Quran penulisnya? itu, Siapa penulis Quran? Saya tanya. ya saya nggak tahu karena saya belum pernah belajar tentang Al-Quran. Kau mengimani buku yang kau nggak tahu siapa penulisnya? Gila, gokil kalian loh. Ngeri, main sirkus semua orang ini Pak Prof. Ya mungkin kami itu tidak tidak sepintar masuk ke dengan mulut singa, kalian. Pak Prof. Insya Allah aja selamat. Lagi nyobain orang ini masuk ke mulut singa semua. Ya Tuhan, beragama kok begini, buta semua. Saya tanya, Al-Baqarah siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Boleh saya tahu? Yang otentik, yang penulisnya sendiri mengatakan, aku penulis Al-Baqarah, atau nama dia lah. Wah, serem kali orang ini Pak Prof. Lagi sirkus semua orang ini masuk ke mulut singa. Pokoknya selamat aja dari mulut singa. Nggak tahu gimana caranya. Bukan Walau-walau. seperti itu, Kak. Karena mungkin kami sibuk dengan pekerjaan kami, jadi otomatis kami tidak tidak sedetail itu dan sepintar itu untuk mempelajari tentang agama Al-Quran yang kita miliki. Untuk mengerti mekanisme keselamatan udah, itu, yang bentar Pak dibahas Lagi. ini nggak ada ininya gini. Oh, Gini, siapa saya ada ini? pertanyaan. Jangan lo lebih nggak berguna di sini, ya. Kakak nggak perlu detail, Kak. Mekanisme Anda selamat sehingga Anda beriman, minimal itu Mbak ketahui. Minimal itu loh. Jadi seperti Anda mau tahu cara ini supaya hilang ausmu, kamu ini minimal tahu ya, nggak perlu detail dari disuling airnya, nggak perlu. Yang penting Kakak beli, buka, minum. Tahu caranya. Nggak perlu detail, Kak. Setelah Anda lewatin Siratul Mustaqim, kemana? Harus tahu. Ini terlalu simpel, nggak perlu seminggu ini mah belajar kayak gini. Walau kau mau sesibuk apapun, harusnya dari SD kau udah tahu ini. Ya, ngeri banget loh orang ini Pak Prof. Nih jual nyawa ini ke mulut harimau. Nggak ada yang tahu kan Pak Prof, yang keluar dari mulut harimau itu entah jadi bubur. Kucing. Kalau dari hidungnya kucing. Oh iya loh. Jadi kopi luwak. Imani aja ini.
Apa Pak Pitra, host taunya lu nurun gua. Lu bisa ngejawab nggak? Jangan malah bertanya nanti lu di room gua. Naik lagi. Gak ada yang bisa jawab kok keselamatan Iya. dalam Islam. Gila. Mana sih? Mana sih Fitra tadi? Naik lagi bang, kalau kamu bisa menjawab. Request. Request. Oh ini, aku naikin ini. Bismillahirrahmanirrahim nih. Tafadol Paladu disambut. Selamat siang, Pak. Tulisan Arab ini. Tulisan Arab, selamat siang. Jangan lupa teman-teman ya, tap-tap dan follow bapak yang mukanya asam ini ya. Iya, muka asam ini gara-gara ke-ban semua akun jadi berbuka asam saya ini. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Islam, Pak ya? Alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan dari host. Setelah ditimbang-timbang pahala kalian, terus kalau pahalanya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya apa ya namanya? Itu dibawa kemana itu Pak? Larinya kemana? Ya, otomatis dalam pengertian Islam ya. Kalau misalkan amal kebaikannya sedikit, ya otomatis dia itu masuk neraka. Tetapi Mending gak usah masuk Islam lah. masuk Kirain neraka Allah lah. bisa nyelamatin. Iya. Semua ya, Islam kan agama yang sempurna ya. Nggak ada yang nyelamatin kok. Ya adalah amalnya dia, Bu. Lu amal itu siapa yang melakukan? Ya kita lah. Lo berarti Berarti keselamatan dari kamu sendiri, bukan Allahmu. Iya. Iya dari sendiri. Berarti Islam gak Makanya menyelamatkan. intinya Islam itu ada dalam diri sendiri. Ini lagi filosofi kosong. Iya. Bukan filosofi, Ini Bu. filosofi kopi ya. Begitu kopi, udahan Bu. Itu sakit asli. mah lambungnya. Filosofi kopi. Jangan coba-coba minum kopi sebelum makan. Abis makan minum kopi sebelum makan. Siaplah kau ke IGD kan gitu. Filosofi kosong. Dia ketawa. Iya lucu, Ibu ngomong lucu. Berarti apa lah? Gini kan Pak, agama Islam menyelamatkan Anda. Itu statement Anda kan? Iya. Gimana cara agama itu bisa menyelamatkan Anda? Ya iya, kita harus taat, takwa, Ketaatan patuh. itu siapa yang melakukan? Ya kita diri sendiri. Loh kok berarti yang menyelamatkan kamu ya dirimu sendiri. Masalahnya adalah Nabi Pak, Muhammad berkata Abdul jihad di nafsu. Setelah perang Badar sama perang Uhud, dia menyatakan Abdul jihad di nafsi. Dalam artian yang membuat kita masuk surga, yang membuat kita masuk neraka itu tergantung amal dan perbuatan diri sendiri. Pak Prof di mana Kalau dalilnya Pak kita Prof? di dunia Amal amalnya perbuatan nggak baik, bisa sering menyelamatkan. beramal, sering Ini dalilnya. sedekah, melaksanakan taat, ibadah, otomatis insya Allah Muslim 5042. Sahih Muslim jamin, saya 5042. jamin itu masuk surga. Kalau Tunggu, misalkan Pak, di Pak, alam bismillah. dunianya dia Pak Bismillah, kau bohong. Amal perbuatan itu tidak menyelamatkan menurut apa Pak Prof? Sahih Muslim 5042. Nah, menurut Sahih Muslim 5042, amal perbuatanmu nggak bisa bawa kamu ke surga. Jangan bohong dong Pak. Iya Pak, nggak boleh bohong. Itu dalilmu sendiri yang langsung ngeludahi kau, cuy katanya. Enak aja kau bilang amal perbuatan menyelamatkan. Kena lagi Pak Ladu kan? Kena lagi Pak. Di tempat yang sama kenanya lagi nih. Pantas mukamu asam. Iya. Soalnya followersnya belum cukup. Kalian follow lah 2000 orang kan nggak ada ahlak. Udah 400. Ya, Pak tulisan cacing. Anda mengatakan amal ibadah Anda, tetapi Sahih Muslim berapa Pak Prof? Alah, lupa lagi aku. Namanya Kak Zaidan Kak, bukan tulisan cacing. Gak tahu, susah aku nggak ngerti. Puncak wisata Zaidan. katanya. Oh, Jaidan. Di mana Kakak tahu namanya Jaidan? Pacarmu ini Kak? Bukan pacar aku, karena dia pakai tulisan bahasa Arab. Oh, itu Jaidan. Di dalam Sahih Muslim ini Kak, nih ya, ini data ya Kak. Nah ini baru enak nih. Di Sahih Muslim 5042 dikatakan amal perbuatan kakak itu nggak bisa menyelamatkan Anda. Tapi ini saya setuju sama hadis ini. Kenapa?
Karena belum ada orang Islam yang beramal perbuatan baik sekalipun yang tinggi itu keluar dari kuburan. Gak ada yang bisa nyelamatin. Ini fakta. Jadi untuk apa kalian memeluk agama Islam? Kalau Islamnya sendiri nggak bisa nyelamatin Anda, apalagi Allahnya. Gimana dong? Yang nyelamatin kita diri sendiri, ya kita di nanti ya diri kita sendiri Kak, bukan Berarti Allah nggak siapa-siapa. bisa nyelamatin dong? Ya bukannya Allah nggak bisa nyelamatin. Allah bisa aja nyelamatin semua makhluknya, bisa. Tergantung kitanya aja. Kitanya itu seperti apa hidup di dunia itu. Berarti kamu yang selamat dirimu. Tetap kakak, perbuatan kakak yang menyelamatkan kakak. Itu pun belum ada yang buktinya ya. Satu bukti orang baik beragama Islam itu yang selamat. Itu aja belum ada. Terus kakak, makanya saya bilang kakak berharap apa sama si Allah ini? Berharap kita nggak perlu berharap sama siapa-siapa. Kita berharap sama diri kita sendiri. Kenapa harus kita berharap ketergantungan sama orang lain? Loh, ngapain kakak beragama Islam? Capek-capek, sholat segala macam. Berbuat baik aja kak. Kalau kakak bilang kakak harus berharap kepada diri kakak sendiri kan gitu. Nggak ada Untuk bedanya apa dengan kakak ateis agama kan? Islam? Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Karena di situ kan di Al-Quran kan menerangkan tentang kehidupan apa, seperti apa sih kita hidup di dunia itu. Itu menjelaskan semuanya. Dan di Al-Quran juga banyak ayat-ayat Quran yang untuk menyelamatkan kita dalam di dunia ini. Sekarang saya tanya, ayat-ayat di Al-Quran mana yang sudah menyelamatkan Anda? Banyak. Satu. Nggak ada. Banyak. Ya mungkin nggak bisa disebutin kayak Al-Ikhlas, An-Nas, semuanya. Jangan karena itu, doa-doa dalam Al-Quran juga banyak kok yang bisa menenangkan kehidupan kita. Oke, satu doa yang kakak bisa kasih tahu ke saya. Satu doa. Doa yang seperti apa? Yang bisa menenangkan Anda? Doa Bismillah juga itu banyak. Bismillah juga, Al-Fatihah juga banyak. Coba Al-Fatihah juga bisa menenangkan. Coba Al-Fatihah itu apa artinya kak? Kau bisa tenang Al-Fatihah. dengan apa Al-Fatihah yang itu nggak ayat kamu Al-Quran. ketahui artinya? Hah? Gimana? Ya karena itu kan dengan Al-Quran. Loh saya tanya. Itu kan dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Indonesia. Kakak bilang dengan membaca Tergantung Al-Fatihah dengan hati kakak bisa kita. tenang. Iya. Apa artinya? Saya mau tahu. Kok bisa Anda tenang dengan sesuatu yang Anda tidak tahu artinya? Ya Al-Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kau cuma bilang itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tenang. Tiba-tiba utang bayar gitu. Kalau hutang itu dalam kita kerja kita. Berarti lagi-lagi doa itu nggak dan bisa dalam menyelesaikan Islam utang pun dalam Islam pun tidak menganjurkan untuk berhutang kepada siapapun. Saya kasih tahu satu yang bisa bikin kakak tenang ya kak. Lagu Rihanna itu bikin tenang dan happy loh, daripada doa kakak itu. Itu lagu, bukannya dengan agama Islam, bukan. Ya kan, bukan sama, itu kan? bukan dengan Al-Quran. Sama kan tulisan kan, yang Anda tidak tahu artinya kan? Itu lagu kakak. Tunggu ya, ini Kalau ini kan kayak lagu antara Rihanna kayak gini ya, agama. Pak Prop ya. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Oh, shine bright like a diamond. Nah. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya kau happy itu juga bikin tenang. Sama kan sama Quranmu. Arti Al-Fatihah aja kau nggak tahu kan? Sama kan? Shine bright like a diamond itu apa artinya pun nggak tahu kan? Tenang, enak tapi happy. Cobain aja. Seminggu berturut-turut happy kakak goyang-goyang. Yakin saya. Cobain aja. Tapi kakak nggak tahu artinya. Kan gitu. Tenang kan? Astaga Tuhan, aku nggak ngerti lagi orang ini gimana caranya. Doa loh kak. Kakak cara berdoa aja dengan bahasa Indonesia. Kakak nggak bisa menyebutkan. Terus apa yang mau kakak harapkan dari bahasa Arab? Ya sama. Kayak saya nyanyi pakai bahasa Inggris. Pokoknya enak aja lagunya. Tapi nggak tahu saya artinya. Entah kotor, entah apa. Pokoknya ngomong aja dulu. Iya. Pas dibaca artinya ternyata pukul istri. Suka kalau Pak Ladu ini kayak ayat kesukaan ini apa ayat pukul istri di mana itu? Anissa 34. Surat perempuan. Siapa tahu nanti ibu lagi doa pakai bahasa Arab ternyata pukullah istri. Pak Prop, coba ambil dulu Pak Prop. Saya mau ini nganterkan itu dulu, ada paket, ngambil paket. Pak Prop, halo, monitor. Pak Prop sama Pak Ladu. Oke.
Iya kan aneh ketika ibu baca doa, terus ibu baca doa kan bahasa Arab ceritanya, ambilnya di Al-Quran. Ibu baca doa Nisa 334, ternyata hai wanita, hai suami, istri adalah pukullah mereka. Itu saya bukakan Bu ya. Dalam Saya agama bacakan. Islam ada doa-doa tersebut, Kakak. Iya, tapi Ada doa kan tersebut, enggak asal-asalan doa, hanya doa seperti itu dan kita tidak tahu, tidak. Oke, At-Tahrim 1. Ketika kamu mendoakan, kalau biasa orang sholat kan setelah Al-Fatihah, setelah itu kan ayat-ayat Al-Quran kan yang dibaca untuk doa-doanya. Pas giliran kamu Iya, baca betul At-Tahrim sekali. 1, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Ternyata kisahnya tentang baginda kamu, nabinya orang Islam, kedapatan ketika menggoyoli seorang budak. Kan lucu, ya kan? Atau kamu baca Al-Ahzab 51 bahwa boleh menggauli siapapun yang disukai, kan lucu. Ketika kamu sholatnya doa setelah Al-Fatihah, Menggauli itu dalam hal apa, Kak? Kalau misalkan menggauli istrinya itu iya. Enak-enak bukan cuma istri, siapapun yang kamu sukai. Coba kamu baca nanti Al-Ahzab 51, kamu cek ya. Al-Ahzab 51. Nanti kamu cek. Kamu sholat, kamu baca doa itu. Waduh. Parah. Kami juga tahu aturan cara-cara sholat. Dalam hal sholat itu ada tata caranya, Kak. Bukan asal-asalan aja. Jadi tolong, jangan selalu menghujat dalam agama Islam kita itu buruk dalam pandangan kalian. Yang mana saya hujat? Saya ini bacakan ayat kamu. Kan kalau kalian sholat kan, maunya Al-Fatihah, terus lakukan ini kan, gerakan-gerakan, terus baca lagi ayat Quran kan. Terus kamu tidak sadar, kamu baca ayat boleh bunuh istri. An-Nisa 15, kan lucu. Baru kamu kan perempuan. Ya. Perempuan-perempuan yang berlaku keji di antara kamu, ya kan? Kalau sudah ada saksi, kurunglah mereka sampai menemui ajal. Ternyata kamu yang jadi korban. Bagaimana caranya kamu mau tenang kalau begitu? Kan yang kasihan kamu sendiri. Itu kan sejarahnya para nabi kan, bukan sejarahnya sekarang yang kita hidup di dunia kan. Di Islam itu tidak ada sejarah, Bu Tumbal. Tidak ada sejarah. Terus kamu sejarahnya lagi. Kenapa ada para nabi-nabi? Itu sejarah nabi-nabi kita. Tidak ada sejarahnya. Dalam Islam tidak ada sejarah. Tidak sesuai dengan sejarah. Bayangkan saya dalam Al-Quran. Tidak sesuai dengan sejarah. Iya, sesuaikan dengan Al-Quran. Iya. Musa itu hidup sejaman dengan Isa. Bayangkan, Bu. Musa hidup sejaman dengan Isa. Bagaimana kita mau percaya sejarah kayak begitu? Bahkan Isa diburu-buru oleh Raja Daud. Kan lucu. Nggak ada sejarahnya, Bu. Kalau Al-Quran, Islam itu tidak punya sejarah. Islam tidak, kata siapa? Mungkin bapak dalam agama bapak, mungkin bapak mempelajari tentang sejarah bapak. Dan kami pun sebagai umat Islam, kami bisa membela diri kita. Ingat, Bu. Kami juga mempunyai sejarah Islam para nabi kita. Jadi Bapak, kita itu tidak kami tidak menghujat kami tidak menghujat agama Bapak. Iya, kita masing-masing aja Bapak mempunyai agama Bapak masing-masing. Kami semua agama Islam juga mempunyai agama masing-masing. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak untuk menghujat agama Islam itu tolong ada yang stop ya, menghujat, Pak. Kalau untuk perkataan apa saya yang merasa kamu terhujat? Mencari informasi. Perkataan apa saya yang merasa kalau kamu Bapak terhujat? pengen, ya itu cara Bapak dengan cara untuk menunjukkan bahwa secara kalau misalkan kita hidup di dunia itu melakukan hal yang bebas kayak gitu tuh, itu tidak ada dalam sejarah agama Islam kayak gitu ya. Itu ada Al-Ahzab 51. Al-Ahzab 51. Coba kamu baca. Kecuali kita menikahi perempuan tersebut. Kalau ibu bilang menghujat, artinya ibu belum baca Al-Quran ibu, betul ya? Setuju ya? Iya. Saya udah baca semua kitab, saya udah baca, Pak. Udah baca kan? Al-Ahzab 51 apa bunyinya? Bagus Pak Ladu.
Oke. Mana Paladu yang mau kita bahas Paladu? Ayat berapa? Al-Asaf 51 bagus ini. Yang menggauli bebas menggauli siapa yang dikehendaki. Bohong itu. Di Islam Coba itu kamu harus baca. ada perkawinan, nggak boleh ada Oke. perzinahan. Ini yang bagus ini. Jangan palsu itu. Harus ada perkawinan ya. Setuju ya? Iya dong. Nah, Ada kalau di Kristen perkawinan. itu perkawinan itu harus menjaga kesucian. Tapi kalau di Iya. Islam Bapak bilang harus ada perkawinan. Saya mau nanya sama Bapak. Ini materi yang sudah berulang-ulang di roomnya Agatha ini. Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah itu punya anak, betul ya Pak ya? Maria Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim. Betul ya? Iya. Saya tanya, Nabi Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah itu menikah nggak sih Pak sebetulnya? Menikah. Dari mana dalilnya menikah Bapak tahu? Ada keterangannya itu dalam kitab Usuluddin. Mana? Kitab apa? Cari aja sama Bapak. Kok suruh saya cari? Iya, makanya Pak. Nah, kalau Bapak kan kalau Bapak mau- bohong kan? Ini yang ini Saya nggak bohong, Pak. Tumbal. Yang Nabi bohong ini sih Muhammad Bapak itu bahasa Arab semuanya ini. menikah. Loh, nggak usah pakai kitab Usuluddin, pakai At-Tahrim ayat 1 itu sudah jelas. Muhammad menggauli pembantunya di situ. Bohong itu, keterangan palsu itu. Keterangan palsu berarti ayat Nggak Anda ada palsu. itu, nggak ada. Cobalah Bapak posisi di mana lah, saya bawa santri saya semua. Bawa sini, suruh bawa. Kiai Bapak juga bawa. Iya, di mana Bapak? Saya di Makassar. Oh, jauh. Saya di Makassar, Rumah Hobbit Makassar. Saya lagi Pak Tusen nongkrong di Cacing, Rumah kamu Hobbit. baca asbabun nusulnya At-Tahrim 1. Saya bacakan ya. Saya belum bisa open cam. Imam Al-Hakim biasa dengar Pak. Itu dalam Imam keterangan bahasa Al-Hakim. Arab atau keterangan bahasa Indonesia itu? Bahasa Arab. Dengar bahasa dulu, Arab. dengar Bahasa dulu. Arab, coba liatin. Saya belum bisa open kamera, makanya tadi saya minta di follow sama yang di Iya, bawah. karena kalau Zaman sekarang itu Al-Quran itu bisa dikopikan karena dengan soal bahasa Arab, Pak, Bapak harus ngaji dulu yang namanya kalau mau pinter bahasa Arab, kalau mau Kita makna lagi nggak arti ngomong bahasa bahasa Arab, Arab, Bapak Pak. harus ngaji dulu. Kita lagi nggak ngomong Jurumiyah, bahasa Arab. Sapinah, Bagi saya Tijan, bahasa Imriti. Arab itu bahasa Iya, sampah karena tidak ada 4 digunakan kitab, dalam Pak. bisnis. Ada Nah. 4 kitab itu. Jadi bukan arti dari tulisan doang, harus dari fikihnya juga, tauhidnya juga. Lalu masukin ke dalam ilmu batin kita. Oke, kalau nggak kita baca letterlek aja ya. Ya. Atau sebelum ini saya mengaji dulu Pak Prof mungkin ini. Jadi supaya dia ngaji dengarin. bukan Kita kosongan sudah- doang, bukan kopongan Oke. doang, bukan menyalahkan. bukan Pak, bukan saya hanya bacakan. mengaji, Dalam bukan, Islam, bukan. Saya bacakan nggak ada At-Tahrimnya, saling Pak. menyalahkan, Pak. Dalam Islam nggak ada saling menghujat. Iya, saya Agama bacakan. lain Kan nggak kamu tadi ada, minta Pak. ngaji kan? Kita Dalam Kamu Islam tadi minta nggak ada. dibacakan kan? Mau agama lain, Islam itu harus saling menghormati. Ya, tadi kamu minta dibacakan Apalagi bahasa kita Arabnya satu kan? Indonesia. Bohong. Indonesia itu Nah. saling menghargai agama satu sama lain. Itu. Indonesia Sudah. jelas Nggak menghargai boleh, karena Pak, ini negara saling konstitusi. menghujat, Tapi kalau saling Islam ini, itu saling tidak itu. bertoleransi. Justru dalam Islam itu Nabi Muhammad berkata, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Ya, tapi tuh Jadi surat harus itu, saling surat menghormati. Nggak Al-Kafirun boleh itu turunnya di Mekah, Nabi Pak. Muhammad ini nggak Ya, boleh itu surat Pak. Al-Kafirun kan yang Bapak baca. Tapi Bapak baca nggak setelah Muhammad ke Madinah, apa dia bilang? At-Taubah 29. Ya, bagi orang yang nggak mau masuk Islam, penggallah. Dan desaklah mereka. Bohong Al-Anfal itu, 12, nggak ada itu. potong lehernya. Nabi Muhammad berkata, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu surat setelah perang Makkiyah. Uhud dan Sebelum perang dia Badar, hijrah ke Madinah, waktu dia Nabi Muhammad berkata, Pak, waktu dia pindah ke Madinah langsung barbar. Waktu dia masih Dengar dikit dulu, dia bilang Pak, dengar lakum dulu. dinukum waliyadin. Nah ini ayat favoritnya Agatha ini. Kita buka nih. Agatha. Paladu mau baca ayat berapa Paladu? Sudah berapa itu Pak Prof? Biar saya baca dari sini. Enggak, Paladu tadi mau baca ayat berapa? Paladu kan belum Oh, bisa buka At-Tahrim ya, kamera. At-Tahrim 1. Oke. Paladu baca aja yang di situ. Aku baca yang di sini. Aku nunjukin yang di sini. Paladu belum bisa buka kamera kan? Iya. Tafadol. Saya bacain ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Sampai ayat 3 aja Paladu kita baca. Barangkali Oke. si Kak Tumbal belum tahu ya. oke, sahabat. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu.
dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, ayat 3. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian yang menyembunyikan, sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya." Sadaqallahul-azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini ayat 3 ini menurut Bapak ini ceritanya tentang apa ini, Pak bahasa Arab? Salam Pak Selap. Ya salam, Pak Selap. Ya, shalom Bang Meta, shalom Agata, shalom para dusing. Izin 10 detik ya, izin 10 detik. Teman-teman bantu follow akun ini. Ya saya lihat Pala Dusing kan banyak ke band kan buat jaga-jaga. Ini 300 follower lagi bisa open cam buat buka-buka data guys. Ya. Oh iya, betul. Iya, lanjut ketua. Ini pendatang baru TikTok ya dua-dua ini ya teman-teman ya. Ladusing sama Faslav ini baru main TikTok ya. Tafadol, Gurunda, Praku. Ya silakan Pak bahasa Arab. Ini emang ceritanya kisahnya tentang apa ini Pak? Kalau Bapak udah sering nonton roomnya Agatha pasti udah tahu lah ini. Yang dibawanya udah muntah-muntah dikasih ayat ini. Bapak menurut Bapak ini cerita apa nih Pak? Silakan Bapak. Pak bahasa Arab. Bapak. Pak bahasa Arab dipanggil sama Pak Prof. Pak, kasihan Tadi Pak. kata Kak Tumbal apa namanya? Kak Tumbal, nggak ingat aku. Kak Tumbal tahu namanya. Oh, Saidan. Ah, Zaidan. Pak Zaidan. Pak Zaidan. Atau mungkin Pak Prof, mungkin suruh saja mereka ini tunjukkan data yang mengatakan bahwa Maria Kiptia ini adalah salah satu istri Baginda. Tadi udah dijawab sama dia, kita yang disuruh nyari Pak Ladu. Wah, nah bisa itu. Mending, ya untuk menghindari berputar-putar ya, kasihan yang nonton di bawah itu kuotanya habis. Ini aja kita tanya ini, kira-kira ini kisahnya tentang apa ini? Apa yang sedang dibicarakan antara Hafsah dan Aisyah, dan apa yang diberitahukan antara Allah kepada Muhammad? maksudnya gimana Pak Prof? Allah gosip sama Baginda. Iya, lagi menggosip. Iya. Dia bilang gini kan, Mat, itu si Hafsah lagi ngomongin sesuatu sama Aisyah gitu kan? Iya, betul. Astaga Tuhan. Pak tulisan Arab, Saidan. Katanya ini Pak Saidan ini tadi dia bilang katanya dia punya santri, berarti dia ini ustadz ya. Bayangkan saya seorang ustadz begini modelnya. Tumbal, kamu lihat ustadz ini Tumbal. Begini modelnya, dia tidak tahu agamanya sendiri. Tadi kan dia sempat bilang. Kalau aku bukan ustadz ataupun ustazah, aku manusia biasa seperti ya hal umumnya. Kalau misalkan aku nggak tahu, aku nggak bisa menjawabnya. Pak Tumbal tidak mau jawab. Bapak Zaidan mungkin memang kalau saya itu agama itu ya hanya sekedar sholat kayak gitu, dan ya seperti itulah. Berdoa yang yang dianjurkan seperti itu. Kalau untuk menjelaskan dalam hal, menurut Kak Tumbal nih kisahnya tadi yang udah dibacain sama Pak Ladusing tadi nih kisahnya tentang apa nih Pak? Ini kan ayat Al-Qur'an nih, ayat 3. Ini kisahnya sebetulnya tentang apa sih? Kita pengen tahu nih dari sudut pandang teman-teman muslim. Oke. Ini ayatnya udah bener ya? Tolong dicek ya di Google ya, bener nggak sih? Takutnya nih saya salah baca nih, yang saya baca ternyata Kompas, bukan koran. Koran.
ngeblur ke itunya apa tulisannya, jadi nggak bisa. Quran Makarim. Surat At-Tahrim ayat 3, Kak. Nih. Ini ada istrinya Nabi menceritakan suatu peristiwa kepada salah satu istri Nabi yang lainnya, yaitu Aisyah. Nah, kemudian ada sesosok Allah yang memberitahukan peristiwa gosip yang dilakukan oleh Hafsah ke Aisyah kepada Muhammad. Gitu. Oh, mungkin itu cerita bukan real kayak gitu. Itu mungkin cerita tentang apa ya, kayak gosipin Nabi Muhammad seperti itu. Dan di situ kan di ayat pertama kan menjelaskan kalau misalkan Nabi Muhammad boleh menggauli sang istri-istrinya yang sudah maksudnya yang udah dinikahkan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Dan dalam ajaran agama Islam itu menikah itu hanya boleh 4 wanita yang boleh dinikahi dalam agama Islam. Kalau lebih dari 4 itu tidak boleh. Dan kenapa harus 4? Kalau misalkan kenapa harus misalkan dalam agama Islam kenapa harus misalkan 4 kan istrinya kan? Nabi Yang Muhammad pertama istrinya berapa? harus Mbak? ada syarat-syarat. Abang? Nabi Muhammad emang istrinya berapa? Kalau Nabi Muhammad itu istrinya 4. Ada yang lain karena sudah meninggal. Istrinya 23, Dan kalau misalkan istri tersebut itu harus mencapai apa yang Nabi Muhammad berikan kepada mereka. Seperti itu. Istri Nabi Kayak Muhammad ada 23, terus ayat ini tidak menceritakan tentang istri. itu karena meninggal. Kalau misalkan udah meninggal itu ya udah tidak apa-apa. Kalau untuk Dia bareng, bahkan dalam satu malam dia bisa menggauli 9 istrinya. Ada di hadis. itu hoax, itu tidak benar. Cerita seperti itu tidak ada. Itu ada di hadis. Karena dalam Coba ya kita buka. Itu tidak benar. Jangan menyalah-nyalahkan. Iya, karena dalam ajaran agama Islam itu hanya 4 istri yang bisa dinikahi oleh satu laki-laki. Kalau misalkan lebih dari itu tidak bisa. Menikahi lebih dari 4 disebut Bukhari apa, Bung berapa? Tumbal? 275 ya. Kita bantu buka ya. Request dari teman-teman di bawah nih, Bukhari 275. Boleh ya teman-teman ya? Boleh. Ini untuk menghindari syubhat kepada Nabi Muhammad ya. Nah, kita sebut apa? Sambil buka sedikit. Ini Bukhari 275 ya, lewat channel apa? Website Ilmu Islam. Portal belajar agama Islam. Kita baca hadis Bukhari nomor 275 ya. Telah menceritakan Jadi jangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam. Pada saat itu istri beliau ada 9 orang. 9 orang. Wih, gila. Wah, lebih dari 4 coy. Geser ke Halo, maaf nih 260. baru ini lagi. Geser ke 260. Halo. 260. Bentar. Itu ya Mbak ya, coba dicek ya. Jadi Maaf, jangan Pak. memfitnah Nabi Muhammad istrinya 4 lagi ya. Keterangan itu keterangan palsu semua, Pak, maaf. Ilmu Islam kok palsu? Ya, Emang dalam agama Islam kita mewajibkan kalau misalkan laki-laki itu hanya sekedar yang saya 4. pelajari nggak ada itu yang kalau 4 terus yang 5-nya kalau bukan istri itu apa yang namanya namanya itu? menggauli 9 itu nggak ada itu. Hoax semua itu hoax. Disebut apa itu yang 5-nya itu kalau batas 4? Kan 9 yang digauli. Masih buka ya ini. Bukan udah meninggal itu, jadi cuma 4. Oh, jadi arwahnya istri yang sudah meninggal digauli juga. Bukan karena Jadi mayatnya istri yang sudah meninggal digauli juga, Pak ya. Nabi Muhammad itu hanya menyelamatkan. Orang yang udah meninggal itu tidak boleh digauli, Pak. Loh, ini dia bilang tadi di tulisan Arab bahwa istri yang lain itu sudah meninggal, tapi di situ dinyatakan 9. Berarti yang sudah meninggal digauli juga ya. Bukan abang, bukan. Nabi Muhammad itu kenapa dia menikah lagi? Karena istri yang sudah itu tuh meninggal, maksudnya kayak gitu. Jadi kenapa beliau itu menikah lagi? Pokoknya digauli dalam semalam itu 9 istri. Yang melemahkan Nabi Muhammad. Coba bukakan daftar nama istrinya Pak Prof. Itu aja dulu. Nih biar kita konfirmasi sama mereka ini istri kagak. Yang harus digali dalam Islam itu adalah yang di dalam diri kita sendiri, bukan mencari kesalahan, bukan mencari-cari. Loh, Anda kok bilang kayak gitu, bukan itu. Jadi salah ya Baginda istrinya 9 digauli. Pak, masa Anda mau mengatakan istrinya Nabi itu kesalahan?
Iya, lucu mereka ini. Kan itu adalah ini kan Bukan kesalahan, bukan. Bukan kesalahan, nggak ada. Nabi itu Muhammad itu membantu, yang menolong. salah. Nabi Muhammad itu ini menolong. teladan kalian loh. Ini teladan kalian kok mencari Dengar Bu, kesalahan. dengar Ya Bu. makanya kita Kan waktu itu banyak yang janda-janda yang miskin, banyak yang itu. Nabi Muhammad itu hanya membantu. Janda Tapi miskin dia siapa yang digauli jadi juga, istrinya Muhammad? Keles. Oke, janda miskin siapa yang jadi? Itu bukan kan digauli, kewajiban. Yang Abang, namanya udah dinikahin nikah kan dia dulu. perlu nakah batin, perlu nakah lahir, ya itu kan perlu. Ya, kita Ibarat buka ibu dulu ya. kalau udah nikah kalau nggak digauli gimana? Hah? Iya kan? Harus digauli. Benar nggak? Pak, Iya, Pak, betul, saya betul. tanya Pak. Itu. Saya tanya Kalau Pak, nih- Bapak kalau kalau yang ketemu namanya tunggu, orang udah tunggu, ini logika ya. Lu pakai logika. Lu ketemu Berlalat nanti. nenek-nenek, lu ketemu nenek-nenek, nggak perlu nenek-nenek pun nggak apa-apa lah ya. Udah ibu-ibu. Terus janda, lu ngebantu dia dengan cara menikahi atau ngasih dia uang? Menggauli katanya tadi. Masa lu ngebantu janda maksudnya menafkahi apanya? Menafkahi ke enak-enakan? Tidak ada. Apa? Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menikahi nenek-nenek. Neneknya sendiri, neneknya Saudah. Neneknya loh. Neneknya sendiri. Nih, istri-istri Nabi Muhammad. Lihat ya. Siapa aja namanya, kita tuh ya, kita absensi ya satu persatu ya teman-teman ya. Ya, Pak Bro. Istrinya siapa namanya? Nah, ini istrinya. Istri pertama Khadijah. Kedua nih Tanya neneknya. dulu Kak Tumbal, Khadijah istri kagak? Coba tanya dulu. Katanya dia Khadijah 4 tadi. istrinya Muhammad enggak? Silakan. Iya. Saudah, Aisyah, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab Ini binti aja udah 5 di Huzaimah, sini. Di sini aja udah 5. Salamah, Hindun bin Umayyah, Zainab binti Jahas ini yang di Al-Azab 37, Juwairiyah, Safiyah nih orang Yahudi. Tunggu. Zainab ini itu ya, yang tadinya menantu dia ya? Iya, Ya, menantunya dia. Wah, bekas Saudari menantu Haritsah. Kak. Diembat juga Kak. Ngeri. Juwairiyah. Gak ada diceraikan ini. Safiyah, Habibah, ini Siti Romlah nih. Siti Romlah binti Abu Sufyan. Maimunah. Berapa? Katakanlah ini udah meninggal ya. Ini udah meninggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Gimana itu Kak Tumbal? Oke, mana Maria Al-Qibtiyah tadi katanya Maria Al-Qibtiyah dinikahi. Mana Maria Al-Qibtiyah di sini? Ada nggak? Silakan. Gak ada. Mamanya Ibrahim mana? Mamanya Ibrahim situ. Mana maknya Ibrahim? Iya, Oh, Kak. pergi orangnya. Ah, Pergi. Dek. mana mamanya Ibrahim mana? Yang mana? Maria Al-Qibtiyah mana? Nih, tapi Nabi Muhammad sangat mulia ya. Dia menikahi neneknya ya, ini Saudah. Saudah ini neneknya. Belum lagi Haula binti Hakim digauli Khawlah juga binti tantenya. Hakim. Tantenya, nggak ada di situ, nggak ada nama istrinya. Jadi digauli juga loh, Mbak. Gimana itu Kak? Kok katanya 4? Nabimu sendiri teladannya itu yang harus kalian contoh itu lebih dari 4. Katanya tadi yang lainnya mati, jadi sebatas sempat. Berarti ini bahaya nih Baginda ya. Istrinya rata-rata banyak yang mati nih. Kita ambil kesimpulan ya. Kalau Maria Al-Qibtiyah nggak ada masuk di sini, berarti dia apa? Bukan Zina. istri. Bukan Nah, istri. berarti At-Tahrimat 1 tadi? Ya, memang zina. Zina. Oh, berarti betul Pra yang di hadis Bukhari 260 di situ katakan menggilir istrinya 9 orang padahal kala itu istrinya ada 11 orang loh. Duanya siapa? Ya nggak? Itu pertanyaan loh. Gimana tuh? Duanya siapa nih tuh? Tuh kan, Kak Nikolas jadi mau pergi kan, gara-gara bahas Muhammad nih. Mual Saya dia jadi ragu dengan kenabian Muhammad. Nah, itu. Bayangin ya cewek-cewek, perintah Allah. kalau suami kalian itu punya 11 istri, gimana?
Itu kan di negara Arab, Kak, bukan di negara Indonesia. Itu kan nabimu. Kok negara Arab? Nabimu itu. Iya, nabi kita tahu, tapi kan ada sejarahnya. Mungkin istrinya itu kan udah meninggal dan mungkin diceraikan atau kayak gimana, dan ada pula yang kabur atau kayak gimana, kan bisa aja. Jangan dengan hanya tulisan-tulisan di Google doang terus kakak itu menghujat Nabi Muhammad, nabi kita. Itu nggak baik loh ya. Itu nggak Aku menghujat, sebagai itu orang Mbak. Islam itu, sebagai Muslim, kalau kakak menghujat Nabi Muhammad itu dengan cap dengan mereka itu banyak ke istri-istri, itu tidak benar ya. Maksudnya jangan menghujat beliau dengan seperti itu, dengan kata-kata seperti itu tidak Boleh baik. kita baca Kak. Karena pihak kami juga, dari pihak Islam juga, kami nggak pernah menghujat agama nabi-nabi kalian, kami nggak pernah. Mungkin orang-orang yang di luar sana mungkin ada, tapi untuk yang di sini, sebagai saya Kami sendiri, tidak menghujat, saya nggak itu pernah datanya, Bu. menghujat Oke. nabi-nabi Kak Tumbal kalian. boleh tolong bacain, Malah Kak Tumbal. kami Kak Tumbal tolong bacain. Bukhari berapa? Nih, dari ilmu Islam. Ada Tolong Arab. dibacain. 260. Ada Nah, Arab. tolong bacain dari sini. Nih. Kebaca nggak? Tolong dibacain. Halo. Ya bang, Tolong bacain Kak yang ini. Barangkali ini saya apa salah. dulu? Adalah apa dulu? Siapa yang berkata? Anas bin Malik. Perawinya hadis Bukhari telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basisar berkata telah menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisham berkata telah menceritakan kepada bapak. Ya, ini Anas bin Malik yang berkata kan? Ya, sahabat Nabi kan? Betul? Sehingga diriwayatkan Iya, iya. oleh Bukhari. Ya, dicatat dalam hadis Bukhari nomor 260. Di sini mengatakan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Kata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu 9 orang. Yang dua siapa itu? Kalau itu mungkin saya nggak tahu. Duanya siapa? Dia ada 9 orang istri, tapi yang digarap tuh 11. Datanya enggak betul itu, datanya dari mana itu? Bukhari 260 nih. Iya makanya itu bang. Ini udah termasuknya itu ini kayak apa ya, menjelekan agama Islam banget. Berarti kalau Bukhari misalkan yang menjelekan seperti ini. Islam. Itu enggak datanya enggak masuk itu. Gak masuk apa? Coba dicek di Google aja Pak Aprizal, coba. Istrinya 11. Ya, yang digauli 11. Sementara istrinya 9. Di Google juga banyak kok Dua berita-berita dari mana, hoax Mbak? tentang Islam itu. Nah, sebenarnya itu kita enggak perlu masalah itu dibahas. Yang jelas tujuan Ya nggak perlu agama bagimu itu karena kamu kita- malu. bukan masalah Bukan malu, bukan. Ngapain kita punya agama terus malu sama agama sendiri? Ngapain? punya Kita nabi yang bangga menggauli dengan 9 agama kita orang yang kita yang memiliki wajahnya agama nggak tahu siapa. karena kita bahagia dengan agama kita sendiri. Kakak bilang Kenapa bangga, harus malu? kenapa dengan membacakan kebanggaan kakak kalian bilang kami menghujat? Iya. Kalau ini adalah sebentar, coba kakak pikir. Kalau iman Anda Kalau itu di adalah kebanggaan, kenapa kebanggaan kalian yang kami bacakan menjadi menghujat? Coba. Kalau Google itu banyak tulisan-tulisan orang-orang yang Sekarang beli hadis, itu ada juga di buku hadis. Silakan cek aja. Belum gajian. Belum gajian. Gimana Pak Prof? Ya, Bang Aprizal boleh cek di hadis-hadis mana gitu. Cek aja. Kenapa kebanggaan kalian ini menjadi hujatan bagi kalian coba? Saya bangga. Yalah, dapat kekuatan berapa tuh? ya bangga dengan agama saya sendiri yang saya jalani, bukan dengan agama dengan orang lain kayak gitu seperti Hadis itu bukannya akidah Anda itu hadis bukannya literasi Anda itu. Apakah Anda tidak beriman Iya, kepada hadis? memang. Ya udah Islam itu kok. Gimana Pak Prof? Iya, udah jelas kok itu. Udah jelas loh, kenapa masih dibantah? Yang tadi At-Tahrim itu aja tuh. Coba.
Kakak lantunkan dalam bahasa Arab. Padahal isinya kayak gimana Pak Prof? Isinya istri Nabi sedang bergosip. Setelah Zaid menghabiskan keperluannya dengan Zainab, amin. Kan gitu. Kayak gitu. Makanya saya bilang kalian tuh bahasa Arab it's okay. Minimal mengerti gitu loh. Padahal isinya yang kalian bacakan itu tentang apa? Muhammad menggauli. Gimana Pak Prof? At-Tahrim itu? Bukan itu Al-Asap ya? At-Tahrim itu istrinya sedang, ya Muhammad sedang menggauli ke gap sama istrinya gosip ke istri yang lain, lalu Allah itu memberitahukan gosipnya kepada Muhammad. Di situ letak harga diri Allahnya gimana, kan gitu. Apa yang kau halalkan, kenapa kau haramkan? Padahal itu kasusnya lagi menggauli Maria Kiptia. Kan gitu. Mana dong? Ini mana? Amin. Itu. Yuk bayangkan. Kayaknya sebelum melantunkan ayat-ayat Quran, kakak tahu juga artinya. Kalau saya nggak pernah melantunkan ayat Al-Quran, tapi saya sendiri kayak ya merasa tenang di saat kami sholat kayak gitu dengan peraturan-peraturan agama Islam. Iya, itu kan ayat ya kak ya. Itulah. Iya. Apa yang telah Allah halalkan jangan engkau haramkan. Misalnya gitu ya kan. Kakak baca, lantunkanlah. Nah, bahasa Arab gitu kan, ngaji gitu kan. Nggak tahu artinya. Terus kakak tenang. Alhamdulillah, ternyata Muhammad menggauli budak kan kayak gitu. Mana dong? Saya bilang juga minimal tahu. Buat tenang ya kayak tadi lagu Maria Carey pun bikin tenang. And then a hero comes along. Saya tenang itu, tapi saya nggak tahu artinya, nggak tahu isinya. Gitu, kan ngeri gitu loh. Serem Ya, kan? tapi kami juga tahu lah cara bagaimana untuk menghidupkan agama kita dalam hati kita. Bukan seperti itu juga, Kak. Ya udah, Kak, saya pamit dulu ya, Kak, karena saya mau ini dulu makan siang dulu. Mohon maaf banyak salah-salah kata ya Kak. Terima kasih, Kak. Iya, ya. Ya nggak apa-apa. Kita maksudnya saling menghargai agama masing-masing aja. Dan kalau untuk menghujat, jangan sekali-kali kita menghujat agama agama orang lain seperti itu. Siap. Oke. Untuk kasih Nicholas, semangat. Kalau misalkan Nicholas mau hijrah, mau melanjutkan dengan agama Islam kakak, lanjutkan dengan ikhlas dengan hati kakak. Tapi kalau kakak mau mencari Tuhan yang lain, itu terserah hak kakak. Gitu seperti itu. Nggak Oke, boleh terima Kak. kasih, selamat siang Ganti semuanya. agama kan harus dibun-bun Kak. Harus kuat Kak. Itu tergantung Kak Nicholas yang menjalin kehidupan aja. Kalau misalkan dia tenang dengan agamanya dia jalani. Kalau misalkan dia tidak merasa tenang, ya itu haknya dia. Ya udah, terima kasih Kak. Selamat siang semuanya. Ya, Tuhan berkati Kak. Hukum Islam nggak sih kalau mengganti agamanya harus dibun-bun? Itu hukumnya. Nah, itu. Kasihan Kak Nicholas ini udah ragu mau keluar, resikonya nyawa, bertahan nggak jelas. Nah, kayak gimana tuh Bang Aprizal? Harus didundun gimana? Maksudnya didundun gimana tuh kalau keluar dari Islam? Dibun-bun. Jangan, nanti kena lagi kamu. Kita harus berbangga hidup di Indonesia nih dengan dasar negara kita Pancasila, kita bebas. Berarti Bapak nggak setuju dengan hukum Allah? Semua orang udah tahu Indonesia Itu justru hukum Allah toleransi. itu. Masalahnya Islam yang tidak toleransi. Itu ya ada memang Islam yang tidak toleransi, Islam yang mereknya aja Islam. Memang itu ajarannya, bukan masalah hukumnya. Emang ajaran seperti itu. Enggak, bukan. Bapak Islam pernah itu baca sangat Taubah 29? Islam itu sangat toleransi. Kalau Islam toleransi ada nggak masjid di Arab Saudi? Ada gereja nggak di Arab Saudi? Sorry. Itu kan pelaksanaannya. Intinya Islam itu Kalau Islam toleransi ada nggak satu gereja pun di Arab Saudi?
negaranya Raja Salman, ada nggak? Pertanyaannya tuh enggak usah pertanyaan seperti itu. Saya kan belum Pertanyaan belum disalahin. Iya, tunggu dulu. Agama kita itu kesempurnaannya tuh sebenarnya Kristen pun sama Islam tuh saya rasa tuh satu gitu. Enggak, Anda harus membuktikan Islam toleransi itu Anda membuktikan dengan data. Patahkan argumen orang yang bertanya. Buktinya itu di Indonesia ini kan kita hidup beragam. Indonesia ini toleransi karena negara ini negara konstitusi, bukan negara Islam. Arab Saudi negara Islam atau negara konstitusi? Negara Islam. Makanya saya bilang tadi tuh kita kan mau membahas masalahnya kita kan di Indonesia. Makanya Anda jangan bersembunyi di balik negara Indonesia yang memang toleransi. Toleransinya bukan karena Islam, karena Pancasila. Itu Pak. Kalian pun belajar agama kalian takkan ada yang sempurna kalian melaksanakannya. Begitu juga kami. Kami sebagai Islam juga tidak akan sempurna melaksanakannya. Di dalam ajaran kami sebenarnya, coba dengar saya ngomong dulu. Sebenarnya tujuan agama di pelukanmu mengajarkanku apa arti kesempurnaan, kesempurnaan Islam. Berdua bersamamu. Asik. Damai kan? Asik. Iya bang, damai. Damai sampai orang lagi mau ibadah pun dibubarin. Makanya Pak Afrizal ini bagus dia jadi Islam ya. Islam, kenapa Pak Afrizal mengajarkan kedamaian? Karena dia menolak hadis sama Al-Quran tadi. Dia menolak ajaran Allah. Hadisnya ditunjukin, dia bilang itu bukan Islam. Yang di hadis itu ada pelaksanaannya, waktunya, ke tempatnya. Yang tidak toleransi itu waktu zaman perang memang tidak ada toleransi. Kalau di Indonesia ini harus, cuman itulah saya bilang kita. Bapak mau bilang Allah pernah nggak toleransi? Astaga Tuhan, ngeri banget. Is. Ya tolong dulu jangan dipotong. Abang mau ngomong cantikku. Ya. Sweet. Nih bau bagindanya kayak gini ya, kayaknya kayak gitu ya ketemu Saoda ya kan. Saya bilang kalian Coba cantikku, abang mau boker cantikku, ambilkan dulu batu gitu. Memangnya mau? Mau apa? Ih, sarap. Mau ditaruh kau tak? Coba, makanya Aduh. Jijik. Lagi ya. Dengar dulu orang ngomong. Mau nggak dengar? Enggak. Kalau tak mau saya keluar. Ya keluar sana. Silakan, dipersilakan. Nah, kalau tak mau saya keluar ya. Ya keluar. Iya. Oke kalau gitu. Iya, kalau mesum di sini nggak laku memang. Yang mesum keluar. Kalian Ya tuh udah keluar aja Pak. Udah keluar aja. Udah Pak, keluar aja Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aduh, udah lagi saya. Emang kalian ini ya. Ujung-ujungnya astaga mau nyari jambar. Ngeri ya. Memang kalian tuh harus menegakkan hukum kalian. Menegakkan apa yang bisa tegak. Emang susah sama Pithecanthropus erectus ini. Dikit-dikit erectus. Ereksi. Itu aku curiga ya waktu kepergok kan. Set sama si Hapsa bilang, teganya kau Baginda, dengar dulu cantikku. Gue curiga gitu sama gue. Dan gue gebuk ya. Geli gue. Gimana Pak Aldipan? Kok namamu kayak tempat tidur sih, Dipan? Pakai V bang, V Pak. Maaf, lidah Sunda. P mau F itu pasti ngomongnya P jadinya. Iya. Adipan. Gimana Bang menurutmu Bang? Kok ngeri-ngeri sedap ya Bang? Tadi rencananya mau ngajak itu siapa? Kak Tumbal sama siapa itu? Ngajak login mereka itu. Login kemana? Apa sih? Ya.
Login karena mereka udah stuck jawaban mereka. Oh, belum mau login itu. Belum. Justru jugul dia. Yang mau login itu yang di atas ini, Kak Nicholas ini. Ibu Nicholas. Gitu. Dua tadi itu justru nggak jelas. Tuh, naik lagi tak? Naik lagi nih. Toknya turun, naik lagi. Iya, jangan. Kita ini kalau bisa diskusi itu saling mendengarkan. Oh, Aldipan kamu Islam atau Kristen Aldipan? Kristen. Roh balak. Kita ini kan nggak ada yang sempurna, jadi saling mendengarkan kita. Makanya jadi kepleset Ini ngomong. suara-suara ular di Taman Eden ini kayak gini suaranya. Ular di taman ya. Oh, ini lagunya ini lagunya ini. Lagu siapa tadi namanya itu? Makan udah makan dah. Anak si Sule. Hah? Yang kesempurnaan tadi nih kan? Kalau nggak saling mendengarkan, percuma kita diskusi. Nanti masalah yang timbul. Telanjur kita saling menghina nanti kan nggak ada. Coba Pak Aprijal langsung aja ke tadi ya. Itu gimana kok bisa nabimu itu banyak kali bininya? Masalahnya masalah nabi itu kan pedoman. Itu bisa aja orang membawa. Oh ya udah itu pedoman hidup kalian. Iya betul. Kita ini masing-masing kalian ini sebagai beragama non muslim, agamanya apakah sempurna kalian melaksanakan? Enggak juga kan? Kita ngomongin ajaran Pak, kita nggak ngomongin tentang apa yang mau kita lakukan. Ajaran yang benar. Kalau Islam itu memang perdamaian di situ. Makanya Islam itu aturan-aturan tujuannya untuk mengatur. Sekarang saya tanya Pak, kalau Islam agama perdamaian Pak, yang mana Pak Prof yang lagi perang itu Pak Prof? Libanon sama Israel. Nah, bukan yang itu, yang Arab sama Arab itu tuh Yaman sama Arab Saudi. Nah, Iran sama Arab Saudi. Yaman sama Arab Saudi itu gimana Itu agama perdamaian? karena dia tidak mengamalkan agamanya yang benar. Loh, justru mereka mengamalkan agamanya. Kenapa? Enggak, dia tidak mengamalkan yang betul amalannya. Itu lagi mengamalkan itu loh, atau baru 29 loh. Kampungnya Muhammad itu enak aja loh. Itu aja sekarang Habib keturunannya si Muhammad nyari masalah di Indonesia kan. Masalahnya sekarang ada Ba'alawi versus orang pribumi. Ya, saya juga ada sumber petaka ini. Saya juga ada bermasalah. Saya juga tidak setuju tuh orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang kita ini rame, kepala ini kita beda-beda. Jadi agama masing-masing itu tujuannya memperbaiki akhlak manusia, baik Hindu, Kristen, Buddha. Kalian masing-masing agama itu pelaksanaannya tidak ada yang sempurna. Kita manusia ini melaksanakannya. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna kita melaksanakannya. Jadi cuma kalau Pak Prof, saya tanya, New Zealand sana apa sih mayoritas agamanya? Kristen. Damai nggak? Damai. Udah damai. Wow. Coba satu Bapak negara Islam yang damai. Bapak pernah dengar nggak? TKI ke Amerika, ke Eropa pulang itu dicabuli gitu, pernah nggak? Tidak tahu juga saya. Kalau TKI dicabuli di Arab, pernah dengar nggak? Enggak juga. Nggak pernah. Banyak. Hampir semua Pak Prof, TKW makanya sekarang itu dihentikan itu pengiriman TKW ke Arab Saudi karena rata-rata pulang bunting. Makanya banyak Habib di Indonesia. Itulah hasilnya semua. Iya. Lebih banyak Habib di Indonesia dibandingkan di Arab. Kita tidak usah ke situ ceritanya. Kita amalkan masing-masing tujuannya untuk diri. Berarti Habib di Indonesia ini anak TKI ya Pak Ladu? Iya, TKW. Astaga. Lebih banyak, kita lihat saya, lebih banyak Habib di Indonesia dibandingkan di tanah airnya sendiri sana di Arab. Itulah hasil semua dari sana TKW itu. Makanya sekarang TKW kan dilarang untuk dikirim ke Arab karena mereka gunakan ayat Al-Muminun 5 dan 6 itu untuk menggauli para TKW. Maha benar Pak Ladu. Oh si Faslav tadi kemana? Kabur. Faslav.
Ditanggapin lah itu, jangan ganti topik. Bukan ganti topik. Maksud saya tujuan kita itu beragama itu. Itulah saya bilang. Kita di Indonesia ini berapa agama kita? Udah tahu Pak, Bapak jangan jadi kayak guru PPKN di sini. Kita bahas masalah yang lebih jelas gitu. Ya saya kalau digiring ke sana saya nggak bisa, memang nggak mampu saya itu. Soalnya tuh saya bilang kalian melaksanakan agama kalian belum tahu sempurna kalian mengamalkan agama kalian. Jadi berapa lah istrinya Nabi Muhammad waktu hidup? Itu nggak perlu dibahas itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu juga istrimu satu mungkin. Bluetooth disconnected. Istrimu satu tapi berzina di mana-mana juga mungkin ya. Bukan menuduh ya, bukan menuduh ya, bukan menuduh. Enggak. Bagaimana saya berzina? Kok Pagi, bisa siang, sore, larinya malam saya di kau sini. memfitnah? Bukan Bukan menghina kan, bukan nuduh ya. Tapi kau udah menuduh itu loh. Aneh loh ini Udah orang. kayak Muhammad. Ya, istrinya ditinggalin, dapat cewek lagi, ambil bungkus pulang. Nggak perlu masalah itu dibahas. Mau nggak dengarkan omongan saya? Tidak, Saya Bapak tadi kenapa tuh takut bahas bukan istrinya takut, Muhammad banyak? Bukan takut, nggak takut saya. Lalu, kalau nggak takut? Biar aja Muhammad tuh dia mau bagaimana. Yang penting saya ngambil pedoman yang baiknya saya ambil dari dia. Yang Loh, jeleknya berarti saya Anda buang. mau bilang itu nggak baik istrinya banyak? Itu tergantung Anda lah menilainya. Kalau kamu menilai baik, ya Seolah Anda baik. mau Kalau menilai memisahkan salah, antara ya salah. perbuatannya ada yang baik, ada yang tidak baik. Berarti ada perbuatan yang tidak baik di Muhammad? Ya jelas ada lah, namanya dia manusia biasa. Ada. Loh, kalau ada perbuatan jelek di Muhammad, artinya Allah sudah salah pilih Muhammad sebagai suri tauladan. Bukan masalah milih Betul Tuhan, nggak, Pak Ladu? bukan Tuhan, bukan Allah tuh memilih dia. Loh, Muhammad suri tauladan kan dalam Al-Quran? Jangan digiring ke sana. Saya mau ada yang mau saya sampaikan. Loh, takut dia tak? Bukan takut. Kenapa? Bentar. Kenapa sekarang ini akhir-akhir ini Muslim ini agak jijik gitu menceritakan suri tauladannya, tapi giliran tausiah di masjid-masjid di mana-mana gitu ya. Itu yang bagus-bagus yang kayak gini kenapa? Langsung Iya, kalian tuh kayak dengar dulu. malu gitu. Tujuannya bukan apa-apa. Memang yang baik itulah yang kita cari. Kalian pun beragama yang baik juga kalian cari, bukan? Lo Anda juga harusnya menunjukkan sisi jeleknya biar bisa apa membandingkan. Coba sekarang gini, bagaimana cara Anda ini logika. Bagaimana cara Anda tahu yang baik kalau tidak mengkomparnya dengan yang buruk? Mustahil Anda tahu itu baik. Mustahil. Karena Anda tidak bisa mengkomparnya dengan yang buruk. Tidak ada yang namanya baik kalau tidak ada keburukan. Betul sekali itu. Ya udah, kenapa lu malu? Ya bukan malu. Ya, untuk apa yang jelek itu kamu buka? Biar kamu tahu bisa membedakan sebenarnya yang jelek itu. Sebenarnya yang jelek itu harus dibuka. Lo itu menjadi pelajaran buat kalian. Lo kok makanya? Tunggu. Anda di-mute dulu ya. Pak Prof. Kalau kita menunjukkan hal yang buruk, apakah itu artinya kita tidak boleh memetik sesuatu dari situ? Ada pelajaran yang dari situ supaya kita nggak menirunya. Iya, di Alkitab jelas tuh 2 Timotius 3 ayat 16. Jelas tuh. Nih lihat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya. Jadi kalau Muhammad adalah suri tauladan, Anda harus ngikutin Muhammad. Tidak boleh enggak. Saat dia punya istri 11, Anda juga mesti istri 11. Betul nggak? Dia menggauli istrinya sehari langsung 9. Anda juga harus sama. Karena dia apa? Suri tauladan. Kalau Anda tidak setuju dia menggauli istrinya, berarti Anda mengatakan dia bukan suri tauladan. Betul nggak, Pak Abrizal? Berada di pelukan baginda adalah kesempurnaan. Aku damai bener kalau nyanyi itu aku damai. Sama kayak membaca ayat-ayat Quran. Karena inilah Islam itu ada yang disebut Islam Sunni. Dia mengikut apa? Sunahnya Nabi. Nabinya cebok pakai batu, umatnya ikut. Nabinya bersiwak, umatnya ikut. Nabinya makan sambil angkat kaki sebelah, umatnya ikut. Nabinya makan 3 jari, dia ikut kencing juga. Kencing jongkok.
pakai sarung, penutup kaki pakai kopiah. Kan itu Suri tahu? tauladan. Tauladan. Gimana saudara-saudara? Ini kalau Nabi Muhammad masih hidup zaman sekarang ya, akan di-endorse banyak merek-merek Pasta kasur gigi. ternama. Merek-merek kasur ternama tuh. Oh, apa tuh? 9 istri, bayangin tuh. Satu kasur 9 istri. Hmm. Ya. Barangkali mereknya Comforta. Ya. Oh, udah guhdul Lady nih. Americana. Apalagi yang terkenal tuh ya. Gimana tuh Aprizal? Aduh. Ini kayaknya tisu basah nggak laku ya Pak Prof? Subas. Nggak di endorse. Nggak mungkin. Gimana Pak Aprizal? Tempur ya, tempur betul. Tempur pedik. Informa. Kita naikkan Umi dulu ya, Umu. Ini kesukaan Bang Ladu nih. Umi. Ya kan Pak Ladu? Pak Ladu mukanya masih asem aja Pak Prof. Wih, ngeri. Coba kita besarkan nih. Ile. Palado. Loh, turun dia. Oh, hilang. Atajim. Gimana tuh Pak Aprizal? Boleh tanya Tak. apa beza zina dengan perkahwinan di dalam Kristian, kerana tak ada khutbah, tak ada mahar, tak ada perjanjian, tak ada apa segala macam. Jadi apa beza daripada zina dengan perkahwinan di dalam Kristian? Itu je. Harusnya Pak Melayu nanya itu sama Muhammad. Apa beza berzina dengan menikah? Kenapa Nabi itu tak pakai mahar ke istri-istrinya? Ada. Itu Zina dalam tu. hadis yang tak betul itu. Matan sama apa Saya dia, nak isnad dia tak kuat. Saya nak tanya, Zainab itu dinikahi oleh baginda pakai mahar tak Pakcik? Dia tu bukannya Tak nikah apa. adalah. Dia tu mahar tu zina itu. Dia tu Berzina nikah itu. yang belum dia Kenapa? dicampuri. Kenapa langsung Kerana nanti di menggauli surga. Zainab tanpa beri mahar Pakcik? Iya, Ibarat itu cuma kata ya, kontrak je. Kejap Pakcik. Ibarat kata ya Pak, ya ini oper kredit ya, kayak motor tuh oper kredit ya. Ya, jadi nggak bayar DP lagi dia, langsung lunasin langsung. Siapa gitu yang kan? cakap? Betul nggak Pak Prof? Si Betul. Zainab ini. Langsung lo Pakcik. Hadis ya, dari hadis ya. Hadisnya mana matan dia, mana sanad dia? Quran langsung Pakcik. Tak ada, dalam Quran tu wajib. Sila Pak Prof, kita nak bukakan dulu ya. Idah itu wajib. Lepas tu mahar tu wajib. Apakah baginda itu. pakai mahar sebelum dia Tapi aku nak tanya, nikahkan kenapa itu si dalam Zainab? kenapa dengar dalam dulu, Pakcik. kenapa Pakcik, sebelum Pakcik melompat ke pagar orang, Pakcik tengok dulu pagar Pakcik tu. Kenapa baginda tu tak pakai mahar itu buat hadis. isteri-isterinya? Hadis tu tak betul. Tak ada hadis, itu Quran Pakcik. Quran tak ada wajib. Wajib mahar wajib. Okey. Mana dia cakap tak Kejap Pakcik. Bila Pakcik bilang Muhammad ni tak melanggar hukumnya sendiri. tak melanggar. Pakcik kudu kena bawa data Aku kat room saya ni. Aku orang Islam, aku tahu lah. Ada tak buktinya? Baginda Ada, ni bagi wajib. mahar bagi Zainab. Ada Pakcik, wajib tu. Mana dalilnya? Tengoklah di Baginda ni Quran, bagi kat mahar kat Zainab. Dalam Quran tu kita ada Allah mengkahwinkan, menikahkan. Allah pun boleh jadi penghulu Pakcik. Nabi Adam dengan Nabi Adam dengan Tengah bikin Allah jadi manusia Pakcik, jadi Nabi Adam dan Hawa itu macam mana? kami nikahkan. Astagfirullah Pakcik. Tapi aku nak tanya lah satu boleh jadi soalan. Zina itu. dengan kahwin. Kejap Pakcik, macam mana Pakcik boleh Dalam Kristian kata Allah tu jadi penghulu?
Kena pakai peci ke ini? Oh, Pak Cik macam Malu. tak senang je Pak Cik nak jelaskan ni. Cik Agatha tu dari Zina ke? Baginda Tak kan? anda Tak kan? memang suka berzina Pak Cik. Itu tak Takkan bisa kan? dipungkiri Pak Cik. Kenapa? Tapi Apa dalam sebab? dah- Pak Cik tahu tak? Dalam Injil- Ada satu ayat di Quran, ya. Tak ada dah. Ini dia sampai itu Tak ada Allah Maharami. turun. Ada Pak Cik. Ya, Tak At-Tahrim ada. ayat 1 ada Pak Cik. Kejap Pak Prof, silakan dibukakan biar kita kasih dia ini ngomong ya, baca kau sendiri ya. Apa boleh jadi asbab nuzulnya Quran At-Tahrim ayat 1 sampai 5 Pak Cik. Jangan lari Pak Cik. Kejap Pak Kau Prof, tak boleh faham bantu matan buka? dengan istana tak payah baik, tak payah baca. Kita ni kejap Pak Cik ya. Kita buka Orang Kristian mana data. faham? Kalau Pak Cik bilang tak faham, Pak Cik kena Yelah, orang bagi faham pezina. kita orang Orang pezina memang suka pezina lah. Dia menuduh orang pezina suka menuduh orang lain zina. Iyalah, itu Nabi anda lah pezina tu. Anda yang kalau- menuduh. Sila Pak Cik, dibaca Pak Cik. Nabi kita. Baca dulu Pak Cik, baru kau jadi pengacara. Bila mana Pak Cik jadi lawyernya Baginda, Pak Cik kena mesti tahu seperti apa kasusnya. Pak Cik baca. At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Baca dulu Pak Cik. Pak Cik Kalau dah dia malu tu zina. ke? Itu Quran. Pak Cik sila baca biar Pak Cik Yalah, bisa jadi Bapak ya. pengacaranya. Sila. Sila baca. Terima kasih. Loh, janganlah lari Pak Cik, kenapa? Ya, Macam jijik je Pak Cik ni baca Quran. Pak Cik bila mana nak bela Nabi anda, Pak Cik kena baca ni. Sila baca langsung. Aku di mood apa macam mana ni? Takut je lah ni orang Kristian ni. Sila baca. Apa nak baca? Itu Quran Banyak tu lah. ayat yang aku nak baca. Halo host cantik. Ayat 1 tu Pak Cik. Baca Apa ni? Yang ayat mana? Kau tengoklah tu di layar Pak Cik. Ya, ayat dia banyak lah. Itu ayat 1 loh Pak Cik. Wahai Dibilang Nabi, mengapa tadi. engkau menghalalkan apa yang dihalalkan Allah? Itu kan kerana ada madu. Baca bukan perempuan. Kalau dia cakap perempuan, dia cakaplah perempuan Quran Emang itu. ini kasus atau soalan tentang perempuan Pak Cik? Tak, Pak itu Cik udah hadis tahu. lagi. Hadis tu. Pak Cik udah baca belum asbabun nuzulnya? Pak Cik ni bilang madu. Bye-bye, Madu tu bye-bye. apa menurut Pak Cik? Madu murni ke? Lari korang. Tak berani ke Pak Cik? Pak Cik ni kena jijik ke akan soalan ni? Kenapa orang ni ya selalu kabur dari Qurannya? Apa hal? Tak nak baca lah. Banyak kali korang ni alasan.